ambil, lalu pergi. Cih, hidupmu memang cuma ditakdirkan untuk jadi kuli 80 yuan. Entah bagaimana kabar ayah dan ibu. Seperti apa rupa mereka sekarang? Di mana mereka selama ini? Apa mereka baik-baik saja? Putri. Lau Jiao. Coba lihat. Itu putri kita bukan? Iya, itu putri kita. Kita ini bagaimanapun orang terkaya di dunia. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Kalau kita beritahu identitas aslinya sekarang, aku takut dia belum siap menerimanya. Kita tidak hidup bersama selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu apakah dia sekarang sudah jadi orang seperti apa. Kita beritahu dia nanti saja. Baiklah. Putri. Putri, akhirnya kami menemukanmu. Paman, Bibi. Kalian bilang aku adalah putri kalian? Iya, benar sekali. Apa kamu ingat jimat pelindung ini? Ibu sendiri yang memohon doa untuk mendapatkan ini bagimu. Dan juga hal yang paling suka kamu dengar saat kecil. Saat ibu membacakan dongeng putri salju untukmu. Apa kamu sudah melupakan semuanya? Lalu ada ini juga. Ini adalah fotomu saat masih kecil. Coba lihatlah. Meskipun sekarang kamu sudah dewasa, tapi wajahmu masih tetap sama, persis seperti saat masih kecil. Ayah, ibu, ini benar-benar kalian? Ternyata benar-benar kalian. Bagaimana kabar kalian selama ini? Kami. Sekarang ibu bekerja sebagai penyapu jalanan, dan ayahmu bekerja sebagai pemulung sampah. Tapi jika gaji bulanan kami digabungkan, ada sekitar 2 atau 3 ribu. Kamu tidak akan malu punya orang tua tidak berdaya seperti kami, kan, ibu? Sekarang kalian sudah memilikiku. Asalkan kita sekeluarga bisa hidup bersama dengan baik, itu sudah cukup. Oh iya, besok aku akan menemui orang tua Wen Xiang. Mari kita pergi bersama-sama. Wen Xiang? Wen Xiang adalah pacarku. Kami akan menikah bulan depan. Wah, itu bagus sekali. Ayo, mari kita pulang. Pulang ke rumah. Baik, ayo jalan. Wen Xiang. Kenapa kamu lama sekali baru datang? Apa kamu tidak tahu hari penting apa sekarang ini? Kamu membiarkan orang tuaku menunggu satu orang saja sepertimu. Tadi di jalan macet, jadi agak terlambat. Ayo, cepat kita masuk. Tunggu dulu, siapa mereka ini? Mereka adalah orang tuaku. Orang tuamu? Bukankah kamu seorang yatim piatu? Sekarang sudah tidak lagi. Ayo kita masuk dan bicara di dalam. Ayah, ibu, ayo. Tunggu, mereka tidak boleh masuk. Ayah, ibu. Tunggu, mereka tidak boleh masuk. Kenapa orang tuaku tidak boleh masuk? Kamu itu hanya pelayan dengan gaji 2-3 ribu sebulan. Aku ingin menikahimu, tapi orang tuaku sudah sangat keberatan. Sekarang kamu malah bawa ayah seorang kuli bangunan, dan ibu seorang petugas kebersihan. Apa menurutmu orang tuaku masih akan mengizinkanku menikahimu? Apa salahnya dengan kuli bangunan? Apa salahnya dengan petugas kebersihan? Mereka itu orang tuaku. Jika kamu ingin menikah denganku, mereka tidak boleh masuk. Wan Xin, tidak apa-apa. Kami tidak perlu masuk, juga tidak apa-apa. Benar. Mereka adalah orang tuaku. Bahkan seekor anjing pun tidak akan menghina rumahnya yang miskin. Jika aku malu mengakui mereka, apakah aku masih pantas disebut manusia? Ayah, ibu, ayo kita pergi. Ayo. Ayah, ibu, Wan Xin sudah datang. Paman, Bibi, mohon maaf, saya datang terlambat. Wan Xin, bukannya Bibi ingin menegurmu. Sudahlah kamu kurang berpendidikan. Apa konsep waktu yang paling dasar pun kamu tidak punya? Paman, Bibi, Wan Xin pasti tidak sengaja. Wan Xin, cepatlah duduk. Pelayan, bagaimana bisa hotel kalian membiarkan kuli bangunan dan tukang sapu masuk ke sini? Cepat usir mereka. Paman, Anda salah paham. Ini adalah ayah dan ibu saya. Orang tuamu? Nak, bukankah kamu bilang orang tuanya sudah lama meninggal?
Iya, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Besan, kami juga baru saja menemukan putri kami. Hanya saja kami datang terburu-buru, jadi tidak sempat membawa hadiah apapun. Mohon jangan diremehkan. Paman. Besan? Kalian pikir kalian pantas menjadi besan kami? Besan? Kalian tidak pantas menjadi besan kami. Paman, apa maksud Anda dengan semua ini? Apa maksudnya? Keluarga Shen kami tidak mungkin berbesanan dengan kuli bangunan seperti mereka. Tepat sekali. Yang satu pekerja kasar, yang satu lagi petugas kebersihan. Total gaji bulanan mereka jika digabung, bahkan tidak sampai 3.000 yuan. Jangan harap ada asuransi atau tunjangan lainnya. Kalau sampai mereka menikah nanti, mereka pasti akan minta uang pada kami setiap hari. Mau jadi apa hidup putraku nanti? Hah, ayah, ibu, sudah kubilang dari tadi, Jiang Wanxin ini hanyalah beban yang tidak berguna. Siapapun yang kakakku nikahi, pasti lebih baik daripada dia. Paman, Bibi, untuk dua orang bisa bersama, uang bukanlah segalanya. Selama bertahun-tahun ini, Anda tahu betapa baiknya kepribadian Wanxin. Saya percaya orang tuanya juga orang yang baik. Wen Xiang, tolong bujuklah ayah dan ibu. Wanxin, kan sudah kubilang, jangan bawa mereka ke sini. Tapi kamu keras kepala tidak mau dengar. Besanku, menantuku, meskipun gaji kami tidak besar, tapi kami masih sanggup menghidupi diri sendiri. Tolong jangan khawatir, kami tidak akan menjadi beban bagi kalian. Halah, menurutku ya, kalian ini benar-benar, omong kosong kalian manis sekali. Keluarga miskin seperti kalian, hanya ingin numpang hidup di keluarga kami. Kalau mau jadi besan kami, boleh-boleh saja. Berikan 1 unit rumah sebagai mahar. Kapanpun kalian sanggup beli rumah, baru boleh menikah. Bukankah kita sudah sepakat untuk menabung DP selama 2 tahun dulu baru beli? Menabung? Mau tunggu sampai kiamat? Asal kamu tahu ya, putraku ini, antreannya panjang dengan gadis-gadis yang ingin menikahinya. Jika kamu tidak mampu memberikan rumah sebagai mahar, enyahlah secepat mungkin. Bukankah hanya sebuah rumah? Kami akan membelinya. Bukankah hanya sebuah rumah? Kami akan membelinya. Ayah. Putriku, jangan khawatir. Ayah dan ibu punya uang. Baiklah. Kalau begitu, sudah diputuskan. Besok kita pergi melihat rumahnya. Baik, baiklah. Baik. Silakan duduk. Besan, masalah rumah ini sudah kita sepakati. Ya, baik, baiklah. Baik. Ayo kita pergi. Hati-hati di jalan. Ibu, ayah, sekarang uang muka rumah setidaknya 500 sampai 600 ribu. Dari mana kalian mendapatkan uang sebanyak itu? Tenang saja, nak. Selama bertahun-tahun ini ayah dan ibu masih memiliki sedikit tabungan. Bukankah hanya 500 atau 600 ribu? Bahkan jika itu 5 atau 6 miliar sekalipun. Nak, kalau begitu, besok kita pergi melihat rumah. Kalau begitu, kami harus kembali bekerja sekarang. Atau begini, ibu, ayah, aku pergi dulu, ya. Sampai jumpa besok. Salam, Tuan Jiao dan Nyonya Jiao. Berdirilah semuanya. Pimpinan Jiao, kudengar Anda ingin membelikan rumah pernikahan untuk nona muda. Apakah kita harus mengambil properti termahal di Haicheng untuk nona? Tidak perlu dulu. Keluarga Shen ini semuanya bermata duitan. Jika mereka tahu identitas asli kita, aku takut mereka hanya akan mengincar harta keluarga kita. Keluarga Shen meminta mahar berupa sebuah rumah. Kita tidak mungkin tidak memberikannya, kan? Rumah pernikahan ini pasti akan kita beli. Sang Lei, cari saja sembarang rumah. Rumah komersial biasa seharga 1 atau 2 juta. Berikan alamatnya kepada mereka atas namaku. Biarkan mereka melihat rumahnya besok. Baik, Tuan. Salam, Tuan Jiao dan Nyonya Jiao. Hari ini aku akan menemani putriku melihat rumah. Kalian semua dilarang ikut. Baik, Tuan. Gawat, Pak Jiao. Gawat, kemarin saya salah mengirimkan alamat rumahnya. Malah terkirim alamat rumah mewah paling elit atas nama Anda. Villa nomor 1 di J Dragon Mansion. Apa? Sekarang Nona dan tunangannya sepertinya sudah hampir sampai di sana. Gawat,
Pak Jiao, identitas kita sebagai orang terkaya akan terbongkar. Bagaimana sih kerjamu ini? Cepat pergi ke villa nomor 1. Wan Xin, di sinikah tempat yang akan kita lihat hari ini? Iya, lokasi yang dikirim orang tuaku memang di sini. Wan Xin, apa orang tuamu benar-benar ingin membelikan rumah ini untuk kita? Beli apanya? Kak, kita semua sudah ditipu olehnya. Kalian tahu tidak? Kalau tempat ini adalah villa nomor 1 paling mahal di Jade Dragon Mansion. Harga per meternya saja lebih dari 500.000 yuan. Apa? Lebih dari 500.000 yuan per meter persegi. Mana mungkin orang tuanya sanggup membeli ini? Lagi pula, aku sudah dengar kabarnya, rumah ini sudah dibeli oleh pasangan orang kaya yang misterius. Berani sekali kau, Jiao Wan Xin. Kau berani mempermainkan kami? Bukan begitu, mungkin orang tuaku salah kirim lokasi. Biar aku tanya lagi. Wan King, bukankah ini foto paman dan bibi Jiao? Ayah, ibu. Kenapa foto orang tuanya bisa terpajang di sini? Mungkinkah mereka yang membeli rumah ini? Ayah, kau ini bodoh sekali ya. Lihat saja, foto ini jelas-jelas hasil editan. Tujuannya supaya kita percaya kalau mereka yang membeli rumah ini, biar pernikahannya tetap jadi. Pantas saja, dasar kalian keluarga kuli rendahan. Bahkan kalau kau kerja keras 8 turunan, juga takkan mampu beli 1 ubin pun di sini. Shen Mengyao, dengar ya, kau boleh memaki aku, tapi jangan memaki orang tuaku. Terus kenapa kalau ku maki? Keluarga sampah memang pantas dihina. Yang satu pemulung, yang satunya lagi tukang sapu bau. Memang benar ya, kalian keluarga yang sepaham. Dasar sekawanan anjing, miskin dan menjijikan. Coba ulangi sekali lagi. Jiang Wan Xin, adikku cuma mengkritikmu sedikit. Kau langsung tidak senang? Sekarang panggil orang tuamu ke sini dan beli rumah ini. Dan harus bayar tunai, atas namaku. Kalau tidak, jangan harap bisa menikah. Bayar tunai? Uang orang tuaku itu hasil kerja keras. Dari mana mereka bisa dapat uang sebanyak itu? Itu bukan urusan kami. Kalau tidak bisa di Yulong Mansion, kami tidak muluk-muluk. Tapi belilah yang di sebelah. Rumah komersial seharga 2 juta. Itu tidak berlebihan. Kan, kalau mereka tidak punya uang, suruh saja mereka jual darah atau ginjal. Wen Xiang, paman, bibi. Jangan keterlaluan. Wan Xin tidak punya uang, dari mana dia harus kasih uang untuk beli rumah ini? Ji Huayu, kenapa kau selalu membelanya? Jangan-jangan kalian ada mainnya? Shen Wen Xiang, aku benar-benar menyesal telah memilihmu. Tak kusangka ternyata kamu, pria yang sangat matre. Keluarga kalian benar-benar tidak tahu malu. Berusaha keras menipu uang, hasil kerja keras orang tuaku. Pernikahan ini batal. Bagus ya, Jiang Wan Xin. Berani sekali kamu sekarang. Kelihatannya kau mau mencampakkanku demi sampah ini, ya? Mau putus? Ya, sini bayar 300.000 untuk biaya putus. 300.000? Iya, putraku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Kamu harus beri kompensasi atas masa mudanya yang terbuang. Bukankah itu sudah seharusnya? Hah? Kalau hari ini kamu tidak bisa bayar, jangan harap bisa pergi. Aduh. Apa yang kalian lakukan? Lagi ngapain ini? Siapa yang melakukannya? Dasar tidak berguna. Bagaimana kalian jaga pintu? Kenapa kalian biarkan mereka masuk? Manayer Yo, ampuni kami. Aduh, begini manayer. Mohon maaf, kami salah masuk tempat. Kami pergi sekarang, langsung pergi. Ayo pergi. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Ini adalah villa nomor 1. Pemilik villa ini adalah Direktur Jiao. Dan kediaman Nyonya Jiao. Beraninya kalian masuk tanpa izin. Grup Jinhua itu kan, konsorsium terkaya dengan aset lebih dari 100 miliar itu? Ditambah lagi vas senilai 5 juta ini. Dengan apa kalian akan menggantinya? 5 juta. Manayer, itu dia pelakunya. Dia yang membawa kami masuk. Vas itu juga dia yang memecahkannya. Benar, itu dia. Benar, benar. Tangkap dia saja. Omong kosong. Sudah jelas bukan Wan Xin yang memecahkan vas ini. Dia yang memecahkannya. Kami semua melihatnya. Nona, bagaimana caramu mengganti 5 juta ini? Bukan aku yang memecahkan vas ini. Masih berani membela diri. Kalian pergi ke rumah mereka. Gunakan cara apapun.
Paksa orang tuanya untuk melunasi uangnya. Jangan sentuh orang tuaku. Kenapa putri kita belum angkat telepon juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Tidak mungkin. Kita hampir sampai di villa nomor 1. Cepat, kendarai lebih cepat lagi. Meneer, ayahnya itu cuma kuli kasar, dan ibunya cuma petugas kebersihan, sekeluarga miskin. Mereka tidak akan mampu membayar uang ini. Apa? Uangnya biar aku sendiri yang bayar. Tapi jangan apa-apakan orang tuaku. Orang tuaku sudah lanjut usia. Mereka tidak kuat menerima syok. Berurusan dengan sekeluarga miskin seperti kalian. Benar-benar sial 7 turunan. Meneer Yo, gawat, baru saja ada kabar. Pimpinan Jiao dan Nyonya Jiao sedang dalam perjalanan menuju villa nomor 1. Mereka akan segera tiba. Apa? Sepertinya pimpinan Jiao dan Nyonya Jiao sudah tahu apa yang terjadi di sini. Mereka datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Ku bilang padamu ya, cepat berlutut dan bersujudlah minta maaf. Atas dasar apa menyuruhnya berlutut? Atas dasar apa? Karena ini villa nomor 1. Karena ini adalah kediaman pimpinan Jiao dan Nyonya Jiao. Tuan, ku peringatkan kau ya, cepat berlutut dan bersujud minta maaf. Kalau tidak, saat Tuan dan Nyonya Jiao tiba nanti, kita semua akan habis. Cepat berlutut, berlutut. Berlutut, minta maaf boleh saja. Ganti rugi uang pun aku sanggup. Tapi menyuruhku berlutut? Jangan harap. Nona, tidak ada gunanya kau menangis. Mau berlutut atau tidak, itu pilihanmu. Ini bukan keputusanmu. Serang. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Hentikan. Enyah kalian, Wansin. Kamu tidak apa-apa? Ibu? Ayah, kenapa kalian kemari? Ayo, cepat pergi dari sini. Berani-beraninya kalian menyentuh putriku. Wah, jadi kalian orang tuanya, ya? Lihat apa yang dilakukan putri kesayangan kalian ini. Dia memecahkan vas seharga 5 juta. Cepat ganti ruginya, kalau tidak, pimpinan Jiao. Pimpinan Jiao, keluarga kalian bakal mampus tanpa tempat bernaung sekalipun. 5 juta. Lalu bagaimana ini, putriku? Meski kami harus menjual segala harta benda, bahkan jika kami menjual diri pun, kami tidak akan sanggup membayarnya. Ah, benar juga, Ibu Besan. Bukankah sebentar lagi kita akan menjadi satu keluarga? Bagaimana kalau uang ini kita tanggung bersama-sama? Hei, hei. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Putri kamulah yang memecahkan vas itu. HMPH, jangan coba-coba membebankannya pada kami. Benar sekali. Sekarang aku beritahu kamu secara resmi. Kita putus. Jangan harap kami mau membantumu membayar 5 juta itu. Shen Wen Qiang, baru hari ini, aku bisa melihat dengan jelas wajah asli keluarga kalian. Putus ya putus. Aku juga tidak sudi menikah denganmu. Sudah, cukup. Tidak ada waktu untuk mendengar omong kosong kalian di sini. Sebentar lagi, Tuan Jiao dan Nyonya Jiao akan segera tiba. Cepat bayar ganti ruginya. Kalau tidak, aku akan menghajar kedua keluarga kalian sekaligus. Hei, haruskah kita beritahu mereka tentang identitas kita sebagai orang terkaya di dunia? Karena sudah sampai di titik ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikan identitas asliku. Aku beritahu kalian, identitas asliku yang sebenarnya adalah... Identitas asliku yang sebenarnya adalah, aku yang akan membayar 5 juta ini untuknya. Qi Huayu, kau pikir kau siapa? Memangnya aku tidak tahu seberapa banyak uangmu? Kau hanyalah seorang karyawan rendahan di perusahaan. Pakai apa kau mau membayar 5 juta ini? Identitasku adalah tuan muda dari keluarga Qi di kota Yuncheng. Hah? Apa? Keluarga Qi di kota Yuncheng? Maksudmu keluarga yang kekayaannya melebihi 100 juta? Keluarga Qi yang kaya raya itu, Huayu. Kau tuan muda keluarga Qi. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyembunyikan identitasku. Jadi tidak ada orang lain yang tahu. Tapi kenapa kamu mau membantuku? Kak, kamu gak apa-apa, Kak? Kalian ngapain? Aku sudah lapor polisi. Tuan. Kamu gak apa-apa? Halo, ini di Jalan Donghuan nomor 222. Ada orang mabuk di sini. Baik, saya tunggu kalian datang. Tuan, mobil polisi akan segera tiba.
Wan Xin, terima kasih telah menyelamatkanku malam itu. Selama ini aku tidak punya kesempatan untuk berterima kasih padamu. Ternyata kamu. Sejak saat itu, aku bertekad untuk selalu menjagamu di sisiku. Makanya aku mendekati Shen Wenxiang. Dan menjadi saudaranya. Hei, Jiao tua, apa kita masih perlu turun tangan? Turun tangan apa lagi? Bukankah sudah ada yang membantu putri kita? Bagus ya, Qi Huayu. Pantas saja kamu terus melindunginya. Ternyata kalian berdua sudah main mata sejak lama, ya? Tidak sekotor yang kamu pikirkan. Selama bertahun-tahun ini, Wan Xin dan aku selalu menjalin hubungan yang bersih. Kaulah yang tidak pantas untuknya. Kak, tenanglah, dia itu tuan muda keluarga Qi. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Tidak disangka di dekat putri kita, ternyata ada orang hebat yang tersembunyi. Betul. Tidak menyangka putri kita, ternyata dikagumi oleh tuan muda keluarga Qi. Ini jauh lebih baik daripada si serigala bermata putih, Shen Lixiang itu. Baguslah, karena dia tuan muda keluarga Qi. Kupikir 5 juta ini bagi keluarga Qi kalian memang bukan masalah besar. Saldo tidak mencukupi. Saldo tidak mencukupi. Tidak mungkin. Coba lagi. Saldo tidak mencukupi. Saldo masih tidak cukup? Astaga. Sialan, berani-beraninya kau mempermainkanku? Qi Huayu. Bukankah kau tuan muda keluarga Qi dari Yuncheng? Kenapa 5 juta saja tidak bisa bayar? Kupikir kau hebat sekali. Kulihat keluarga Qi ini, tuan mudanya cuma penipu yang berpura-pura. Paman, menantu kita ini, jangan-jangan cuma tukang bohong? Bagaimana kalau kita maju saja? Jangan terburu-buru, tunggu saja dulu. Ada yang aneh. Jangan-jangan. Halo. Apakah ayah yang membekukan kartu bankku? Nak, pengalamanmu di luar sudah cukup. Segera kembali dan bantu keluarga Qi melakukan perjodohan. Nanti, ayah akan buka blokir kartumu. Seumur hidup ini, aku hanya akan menikahi orang yang kucintai. Aduh, sayang, lihat putramu dari mantan istrimu itu, sama sekali tidak pengertian padamu. Padahal kita dengan keluarga Wang, sudah sepakat loh. Sekarang bagaimana ini? Tenang saja, hari ini dia mau tidak mau harus menikah. Kemari. Lacak lokasi ponselnya untukku. Kau ikut aku, kita jemput dia kembali. Baik. Ayo, cukup? Aku tidak punya waktu meladeni keributan kalian di sini. Tuan Jiang dan Nyonya Jiang akan segera tiba. Cepat tangkap mereka. Minta maaf pada Tuan Jiang. Uang ini akan kubayar. Lepaskan orang tuaku. Sudahlah, nak, jangan khawatir. Kita tidak perlu membayar uang ini. Memangnya siapa kau sampai bisa bilang tidak perlu ganti rugi? Kau pikir kalian ini Tuan dan Nyonya Jiao? Bagaimana jika kukatakan memang akulah orangnya? Bagaimana jika kukatakan memang akulah orangnya? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Cih, tua bangka sialan. Kau itu cuma seorang tukang rongsokan. Kau berani mengaku sebagai direktur Jiao? Jangan-jangan kau mau bilang kalau di sampingmu, nenek tua bau ini adalah Putri Lin Lao, cendekiawan nasional tiada taradaksia, Nyonya Jiao, Lin Yusin? Siapa yang kau panggil nenek tua bau? Sudahlah, ayah, ibu, direktur Jiao dan Nyonya Jiao adalah orang terkaya di dunia. Kita tidak sanggup berurusan dengan mereka. Baguslah kalau kalian tahu diri. Dasar orang rendahan, cepat berlutut dan bersujudlah untuk minta maaf. Siapa tahu nanti setelah direktur Jiao dan Nyonya Jiao tiba, mereka akan berbaik hati dan mengampuni kalian. Aduh, di sini benar-benar terlalu berbahaya. Lebih baik kita pergi saja. Aduh, pergi apanya? Aku mau tetap di sini. Aku ingin melihat direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Bagaimana mereka akan memberi pelajaran pada keluarga ini nanti. Benar itu, ayah. Saat direktur Jiao dan Nyonya Jiao tiba, kita bisa sekalian menjalin koneksi. Saat itu tiba, hidup kita akan langsung sukses besar. Manajer Yo, direktur Jiao dan Nyonya Jiao sudah tiba di villa nomor 1. Apa? Sudah tiba? Kenapa aku tidak melihatnya? Manajer Ju, lihat orang tua gadis ini. Bukankah wajah mereka mirip sekali dengan direktur Jiao dan Nyonya Jiao yang difoto? Mana mungkin?
Mungkinkah mereka benar-benar? Aduh, Meneer, jangan sampai Anda tertipu oleh mereka. Anda terlalu menyanjung mereka. Foto itu jelas-jelas hasil editan Photoshop mereka. Tujuan mereka itu hanya ingin membuat semua orang mengira kalau rumah ini adalah milik mereka. Hei, benar sekali, Meneer. Hanya 2 gembel ini? Gabungan 2 nyawa rendah ini pun tidak lebih berharga dari sebongkah batu bata di depan pintu. Mana mungkin mereka Tuan Jiang dan Nyonya Jiang? Ayah, Ibu, aku tahu kalian ingin menjaga harga diriku agar aku bisa menikah. Tapi beli rumah ini atau tidak, sungguh tidak masalah. Selama keluarga kita tetap bersama, itu sudah cukup. Aduh, putriku sayang, tidak apa-apa. Tenanglah. Berani-beraninya kalian menerobos kediaman Direktur Jiao, bahkan berani merusak foto Direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Mati pun masih terlalu murah bagi kalian. Ambilkan foto itu untukku. Foto orang rendahan seperti kalian ini tidak pantas dipajang di dinding villa nomor 1. Bocah, kau cari mati ya? Apa? Apa kata-kataku salah? Orang-orang seperti kalian, meski memakai pakaian semahal apapun, tetap tidak layak disebut manusia. Kalian seharusnya selamanya diinjak-injak di bawah kakiku. Menjadi seperti anjing. Sialan. Beraninya kau memukulku. Meskipun ayah dan ibuku tidak sekaya Direktur Jiao dan Nyonya Jiao, tapi mereka adalah orang tuaku, orang yang telah melahirkanku. Aku tidak akan membiarkanmu menghina mereka. Putriku. Bu, anakmu ini tidak berguna. Aku anak yang tidak bisa diandalkan. Nanti aku pasti akan bekerja keras mencari uang, dan tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian lagi. Putriku, percayalah pada ayah. Mulai sekarang, hal yang paling tidak perlu kau lakukan adalah mencari uang. Gadis kecil, aku memang ingin menghina mereka. Tepat di hadapanmu. Memangnya kau bisa apa? Aku akan menghancurkan mereka di depan matamu. Kau bisa apa? Hah? Kau. Ada apa ribut-ribut di sini? Pak Li, kenapa Anda datang ke sini? Saya dengar Direktur Jiao dan Nyonya Jiao akan mengunjungi villa nomor 1. Jadi saya sengaja datang untuk menyambut mereka. Ini, siapa yang melakukannya? Pak Li. Saya yang melakukannya. Kamu. Yao Chengxiang, berani sekali kamu. Beraninya kamu merobek foto Direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Pak Li, apakah Anda sudah melihatnya dengan jelas? Apakah ini benar-benar foto Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Saya pernah beruntung bertemu Direktur Jiao dan Nyonya Jiao sekali. Mana mungkin saya salah mengenali foto 2 tokoh besar ini? Bukan begitu. Lihat, foto ini jelas-jelas hasil editan. 2 orang di foto ini adalah orang tua si sampah ini. Direktur Jiao, Nyonya Jiao. Ah, Pak Li, Anda pasti salah lihat. Kedua orang tua ini, yang satu pemulung, dan yang satunya lagi tukang sapu jalanan. Apa? Bagaimana bisa ada orang yang wajahnya sangat mirip di dunia ini? Apa mungkin mereka saudara dari Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Yao Chengxiang, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Li, sampah inilah yang menerobos masuk ke kediaman pribadi Ibu Jiang, bahkan memecahkan porselen biru putihnya. Dia membawa orang tuanya kemari untuk berbuat onar. Saya sedang memberi mereka pelajaran. Maaf, apakah Anda berdua mengenal Tuan Jiang dan Nyonya Jiang dari grup Jinhua? Maaf, apakah Anda berdua mengenal Direktur Jiao dan Nyonya Jiao dari grup Jinhua? Tentu saja saya, Pak Li. Orang tua saya hanyalah petani biasa, tidak kenal dengan Direktur Jiao atau Nyonya Jiao. Nah, sebenarnya ayah adalah ayah. Aku sudah tahu semuanya. Ayah selalu mendidikku sejak kecil bahwa aku harus menjadi orang yang jujur dan tidak boleh berbohong. Sampai sekarang pun, aku sangat membenci orang yang suka berbohong. Aduh, gawat. Bagaimana ini jika putri kita tahu kalau kita menyembunyikan identitas untuk mengujinya? Nanti dia bisa-bisa memutuskan hubungan dengan kita. Karena sudah telanjur begini, terpaksa kita teruskan saja sandiwara ini dulu. Kalian berdua, benar-benar tidak mengenal Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Tidak kenal, sungguh. Coba lihat saja, kami ini hanya pekerja rendahan. Mana mungkin bisa mengenal sosok besar, seperti Direktur Jiao dan Nyonya? Karena tidak kenal, maka urusannya jadi mudah. Haha. Yao Chengxiang, siap. Lapor polisi atas tuduhan masuk tanpa izin dan perusakan properti milik orang lain. Tangkap mereka semua. Tangkap, tunggu. Siapa bilang kami masuk tanpa izin? Kalau bukan masuk tanpa izin, apa kamu mau bilang kalau rumah ini adalah milikmu? Cih. Tunggu sebentar.
lihatlah ini dulu sebelum bicara. Apa ini, malah dibungkus pakai kantong plastik segala. Si miskin ini, namanya juga orang miskin. Entah sampah macam apa yang ada di dalam kantong plastik ini. Apa-apaan ini? Ini adalah kunci villa nomor 1J Dragon Mansion. Hanya ada satu di seluruh dunia. Apa? Mana mungkin sampah sepertimu punya kunci villa nomor 1? Dan ini juga ada sertifikat kepemilikan villa nomor 1. Tuan Lee, Anda tidak salah lihat, kan? Apakah ini benar-benar sertifikat kepemilikan villanya? Stempel resmi J Dragon Mansion. Tak ada seorang pun di dunia ini yang berani memalsukannya. Mana mungkin aku salah ingat? Ayah, kenapa ayah punya villa? Ini akta kepemilikan dan kuncinya. Sudah jelas. Ah, itu pasti hasil curian. Jiang Wanxin, kau dan ayah sampahmu ini benar-benar nekat ya. Bukan hanya menerobos masuk ke kediaman pribadi Direktur Jiao, tapi juga berani mencuri akta kepemilikan dan kunci villa nomor 1. Benar, Tuan Lee. Cepat panggil polisi. Tangkap sekeluarga mereka. Ini bukan hasil curian. Ini pemberian orang lain. Hahaha. Kamu bilang ini pemberian orang lain? Kamu cuma tukang loak bau. Kenalanmu cuma kuli-kuli rendahan. Siapa yang mau memberimu hadiah semahal itu? Hahaha. Tidak percaya, ya? Baiklah, akan kuhubungi seseorang untuk membuktikannya sekarang. Halo, Tuan Yo, Xiao Zheng, segera datang ke villa nomor 1 sekarang. Cepat. Baik. Xiao Zheng bilang, dia akan segera ke sini. Xiao Zheng ini siapa lagi? Xiao Zheng itu pasti teman, sesama tukang loak, kan? Ayah, kau bilang kunci ini dan sertifikat rumah ini dari Xiao Zheng? Dari mana dia dapat itu? Jangan-jangan mencuri, ya? Xiao Zheng itu orang terpandang di kota Haicheng. Halah-halah, orang terpandang di Haicheng, bisa kenal sama kamu? Dengar ya, Pak Tua, berhenti berakting di sini. Cukup, hentikan omong kosongmu. Orang bermarga Zheng yang terpandang di Haicheng. Aku juga kenal satu orang. Sekarang juga aku telepon dia. Halo, Kak Ketujuh, akhirnya kau mau meneleponku juga. Kangen, ya? Aduh, King, sekarang bukan saatnya bercanda. Aku ada di villa nomor 1. Di sini ada sedikit masalah. Cepat kemari. Kau itu tuan muda tertua keluarga Qi yang terpandang. Saldo bankmu saja selalu puluhan juta ke atas. Mana mungkin ada masalah yang tak bisa kau selesaikan? Ceritanya panjang. Pokoknya, kalau kau tidak segera datang, aku bisa dibawa polisi. Apa? Siapa yang berani menggertak saudara Kiku? Tunggu, aku segera ke sana. Jangan takut, King segera datang. Anak muda, kau kenal seseorang bermarga Zheng di Haicheng? Ternyata kau punya koneksi juga ya. Bagaimana kalau begini? Sebentar lagi kita bandingkan. Lihat siapa yang koneksinya lebih hebat. Cukup, kalian ini, satu selesai, satu lagi mulai. Menurutku kalian hanya mengulur waktu. Mengira kami mudah ditipu. Bukan? Benar, Tuan Lee. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Segera tangkap mereka semua. Betul, tangkap. Cukup, karena mereka bilang ingin memanggil orang untuk pembuktian. Aku beri waktu 10 menit. Setelah 10 menit, jika tidak ada yang datang, bawa mereka semua pergi. Ah, gawat, lihat itu. Berita ini bilang, porselen biru putih Yuan dari Tungku Hui sudah tidak diproduksi lagi. Katanya vas ini sudah langka. Nilainya sangat fantastis. Apa ini? Tuan Ye. Jika Direktur Jiao dan Nyonya Jiao tahu kita telah memecahkan koleksi porselen Yuannya, bukankah kita tamat? Kau. Yo Cheng Xiang, kau sampah, gara-gara kau memasukkan mereka. Dan kau, gara-gara kau semua. Security, tangkap mereka. Hajar mereka sampai mati. King, Kaki, apa kau merindukanku? Seriuslah sedikit. Yo. Hanya seorang gadis kecil rupanya. Selain tubuhnya yang lumayan bagus, sepertinya tidak ada yang istimewa. Tutup mulutmu, apa kau tahu siapa dia? Ini adalah putri dari ketua Yulong Bei kita, Zheng Lijun, namanya Zheng King. Nona Zheng, maafkan saya yang tidak mengenali orang hebat. Mohon jangan masukkan ke dalam hati. Jadi kalian yang menindas, tuan muda keluarga Qi kami, ya? Bukan,
Masalah utamanya adalah si sampah ini telah memecahkan milik Nyonya Jiao. Vas antik yang tak ternilai harganya. Jadi, bukankah hanya sebuah vas? Kemari. Kalian pikir porselen biru putih ini barang langka, tapi sebenarnya ada sepasang. Satu ada di tangan ketua Jiao dari Jinhua Group, yang satunya lagi dibeli ayahku bertahun-tahun lalu. Sekarang, aku berikan yang ini sebagai ganti kepada ketua Jiao. Selesaikan? King, kau mengambil vas ayahmu. Apa ayahmu tahu? Aku mengambilnya diam-diam. Tadi aku meneleponnya untuk ikut membantumu, tapi katanya ada urusan dengan tokoh besar yang harus ditangani. Ini anggap saja harga karena dia tidak menemaniku. Vasnya sudah diberikan sebagai ganti rugi. Kami boleh pergi sekarang? Tunggu dulu. Vasnya sudah diganti untuk kalian. Kami sudah bisa pergi? Tunggu dulu. Sertifikat rumah dan kunci villa Jade Dragon Mansion ini belum dijelaskan asal-usulnya. Jadi mereka tidak boleh pergi. Benar, Pak Li. Saran saya, ayo cari orang untuk memeriksa rumah ini baik-baik. Lihat apakah ada barang yang hilang. Lagi pula, orang tua si sampah ini, mereka mencuri kunci villa nomor 1. Aduh, jangan-jangan mereka ingin mencuri sesuatu. Apa maksudmu? Keluarga kami hidup dengan jujur dan bermartabat. Hal-hal licik seperti mencuri, kami tidak sudi melakukannya. Terburu-buru ingin pergi. HMPH. Pasti karena merasa bersalah. Putriku, jangan khawatir. Biarkan saja jika mereka ingin memeriksa. Nak, ayah dan ibu tidak melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu takut difitnah. Astaga, ada apa? Kenapa ribut sekali? Pak Li, mutiara malam kristal sudah hilang. Apa? Maksudmu mutiara malam kristal hadiah dari Tuan Lin? Untuk Nyonya Jiao yang hanya ada satu di dunia itu? Mutiara malam pemberian ayahmu. Aku bahkan tidak menyentuh atau mencurinya. Aku tidak mengambilnya. Tua bangka, cepat serahkan mutiara malam itu. Aku tidak mengambil mutiara malam itu. Apa yang harus kuserahkan? Kalau bukan kau yang mencuri, siapa lagi? Kau mencuri kunci villa nomor 1. Bukankah hanya untuk mencuri sesuatu? Jangan sembarang menuduh orang. Mutiara malam begitu saja tidak ada artinya bagiku. Wah, semuanya kemari dan lihatlah. Tua bangka ini sombong sekali bicaranya. Seorang petugas kebersihan berlagak tidak butuh mutiara malam seharga 3 juta ini. Kalau orang tuaku bilang tidak mengambilnya, berarti tidak. Selain kalian, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Ibu. Aduh, kenapa barang ini ada padamu? Bu. Sisa hidup kita tidak perlu khawatir lagi soal uang. Anu, Pak Li, mutiara malam itu dicuri oleh mereka. Aku melihatnya sendiri. Pak Li, mutiara malam itu memang dicuri oleh mereka. Aku melihatnya. Haha, kau memfitnah kami. Siapa yang memfitnah? Aku melihatnya dengan sangat jelas. Mutiara malam ini, tadi mereka memanfaatkan kesempatan saat kita sedang tidak memperhatikan. Kedua tua bangka ini memasukkannya ke saku. Tua bangka? Siapa lagi kalau bukan kalian? Sudah kubilang kami tidak mengambilnya. Tidak mau menyerahkannya. Ya, HMPH, baiklah. Yo Zhengxiang, lucuti pakaian mereka dan geledah. Baik. Siapa yang memberimu hak? Huayu, aku rasa kamu sudah ditipu oleh Jiang Wanxin dan orang tuanya. Menurutku, memang harus digeledah. Jika mereka benar-benar tidak mencuri, itu justru akan membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Cepat. Jangan sentuh orang tuaku. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Kalian yakin ingin melakukan ini? Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkan kalian. Ini namanya cari mati. Aku ingin lihat, setelah melucuti dua tua bangka ini, dan membuangnya ke jalanan, siapa yang bisa melawanku? Lucuti mereka. Berhenti. Berhenti. Pak Zeng, siapa yang berani melempar foto Tuan dan Nyonya Jiao ke lantai? Ayah, kenapa ayah di sini? Ting, kenapa kamu juga ada di sini? Aku di sini untuk menemui Kak Yu. Bukankah ayah bilang ada urusan dengan orang penting yang harus ditangani? Kenapa ayah malah ke sini? Kedua orang penting itu adalah Tuan Jiao dan Nyonya Jiao. Saat ini mereka ada di Villa 1. Segera setelah menerima kabar, aku langsung bergegas ke sini. Tak disangka ada kecelakaan di jalan. Jadi aku datang agak terlambat. Pak Zeng, kami sudah lama di sini, tapi tidak melihat Direktur Jiao dan istrinya. Benar, Pak Shen, hanya ada gadis ingusan ini, yang membawa orang tuanya ke sini untuk cari masalah. Aku dan Pak Li sedang memberi mereka pelajaran. Ya, kurang ajar.
Pak Zheng, kalau Anda tidak segera datang, saya mungkin sudah ditelanjangi oleh mereka. Ayah, siapa Zheng kecil yang ayah maksud? Maksudnya Direktur Zheng dari Yulong Real Estate. Ya, benar, dia orangnya. Xiao Zheng, beritahu mereka. Sertifikat rumah dan kunci ini, bukankah kamu yang memberikannya padaku? Benar. Dasar bajingan, beraninya kamu memanggilnya Xiao Zheng? Tutup mulutmu. Dasar bajingan, sebutan Xiao Zheng bukan untuk orang sepertimu. Diam kamu. Kunci dan sertifikat rumah itu, saya sendiri yang memberikannya kepada Tuan Jiao. Tuan Jiao? Bu, kenapa sepertinya Direktur Zheng ini mengenal orang tua Jiao Wanxin? Duh, aku juga tidak tahu. Ayah kenal dengan orang tua Jiao Wanxin? Tentu saja ayah kenal, King. Apa kamu sudah berlaku tidak sopan kepada Tuan dan Nyonya Jiao? Tentu saja tidak, tapi sebuah mutiara malam kristal telah hilang. Aku sedang membantu Pak Li mengawasi penggeledahan badan, demi membuktikan kalau mereka tidak bersalah. Konyol sekali. Tuan dan Nyonya Jiao, mana mungkin seorang pencuri? Pak Zheng, dari semua orang yang masuk ke villa nomor 1 ini, semuanya ada di sini. Hanya sampah ini dan orang tuanya yang paling mencurigakan. Ah, benar, Pak Zheng. Orang tua si sampah ini, yang satu pekerja kasar, yang satu lagi petugas kebersihan. Mutiara malam itu pasti mereka yang mencuri. Kalian semua tutup mulut, siapapun bisa jadi pencurinya. Tapi, Tuan dan Nyonya Jiao, sama sekali tidak mungkin. Ayah, kenapa begitu? Karena identitas asli mereka adalah... Hei, biar kami saja yang bilang. Kami berdua ini adalah pelayan Tuan dan Nyonya Jiao. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aduh, putriku, sebenarnya, setelah kami pulang kerja, masih ada satu pekerjaan sampingan lagi, yaitu di villa nomor 1 ini. Pekerja serabutan, kan? Tuan Jiao dan Nyonya Jiao sangat baik. Mereka kasihan melihat kami, jadi mereka mempekerjakan kami. Ibu yang bersih-bersih, ayahmu yang mengurus sampah. Bu, kenapa tidak bilang padaku dari awal? Aduh, ibu kan takut kamu khawatir. Lagi pula, kami tidak bisa diam saja. Ini dia, kunci ini dititipkan Tuan Jiao lewat Pak Zheng. Agar mudah kalau mau datang bersih-bersih. Sertifikat rumah ini agak lembab, makanya dikeluarkan untuk dibersihkan. Sepertinya keluarga ini sedang main cosplay lagi. Sebaiknya aku ikuti saja permainan mereka. Kira-kira sehebat apa status bangsawan mereka? Ternyata cuma 2 anjing pelayan orang lain. Nah, sekarang semuanya jadi jelas. Mutiara malam ini pasti dicuri oleh kedua orang tua ini saat bersih-bersih. Dicuri mereka. Kau begitu tidak sabar, ingin memfitnah orang tuaku? Apa kau merasa bersalah? Menurutku, mutiara malam ini, kalianlah pencurinya. Heh, jangan asal bicara ya. Pak Zheng, cepat suruh orang geledah mereka. Ayo cepat, geledah mereka. Hentikan, bodoh. Maksudku, geledah mereka. Ayo, jalan. Hentikan, bodoh. Maksudku, geledah mereka berdua. Paman Jiao dan Bibi Lin sudah di villa nomor 1. Selama bertahun-tahun, aku paling tahu karakter mereka. Mereka tidak mungkin mencuri barang. Malah kalian, yang paling mencurigakan. Geledah. Jangan. Kalian pasti salah paham. Bagus, Pak Zheng. Ternyata benar, mutiara malam itu ada pada mereka. Ah. Dasar binatang. Hei, brengsek, kau berani membohongiku juga. Kenapa harus mencuri barang itu? Kenapa kau mencuri mutiara malam milik Pak Jiao? Ayah, aku hanya hilaf saat itu. Ah, dia tidak sengaja kok. Kenapa Anda memarahinya, Pak Zheng? Dia masih anak-anak. Tolong maafkan Zheng Fei kali ini. Sudah sebesar itu. Anda bilang dia masih anak-anak? Anak tidak dididik. Itu kesalahan orang tua. Pengawal. Bawa mereka, dan serahkan ke polisi. Anak tidak dididik. Itu kesalahan orang tua. Pengawal. Bawa mereka, dan serahkan ke polisi. Pak Zheng. Saya, Paman, Bibi, tolong bantu saya. Lagi pula, aku kan calon menantu kalian. Ayo, jalan. Ambulans. Bibi Lin, Litang, maaf membuat kalian ketakutan. Ikut saya ke kantor. King. Mau ikut ayah? Aku mau ikut Kak Huayu. Baiklah. Huayu, terima kasih untuk hari ini. Jangan berterima kasih, justru aku yang harus berterima kasih. Karena kau menyelamatkanku malam itu. Apakah kamu ada acara malam ini? Aku ingin mengajakmu makan. Wolf. Kak Huayu, kamu serius ingin terus menjalin hubungan dengannya?
Kamu itu tuan muda keluarga Qi. Hartamu puluhan juta. Dengan status orang tuanya yang seperti itu, tidak pantas untukmu. Bagiku, Qi Huayu, uang adalah hal yang paling tidak penting. Kalau begitu sepakat ya, kita makan malam bersama malam ini. Susah sekali aku mencarimu, Qi Huayu. Malam ini kita makan malam bersama, ya. Susah sekali aku mencarimu, Su Huayu. Ayah, Huayu, kamu benar-benar tidak tahu diri. Ayahmu ini demi pernikahanmu, sampai pusing memikirkannya. Kenapa kamu begitu tidak pengertian? Apa kalian benar-benar mengkhawatirkanku? Menurutku, kalian hanya demi kepentingan kalian berdua saja. Huayu, bagaimana caramu bicara pada ibumu? Hah? Dia bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia hanyalah orang ketiga yang memanfaatkan situasi dan menghancurkan keluarga orang lain. Qi Haoyu, dengar ya, pernikahan dengan keluarga Wang hari ini harus terjadi. Memaksa anak sendiri menikahi orang yang tidak disukainya. Apa pantas kau jadi ayah? Kamu ini siapa? Hah? Kelihatannya ini anak baikmu itu, yang cari wanita murahan di luar sana. Kan, siapa yang kau sebut wanita murahan? Putriku cantik dan berbudi pekerti luhur. Kepribadiannya baik. Menurutku, kaulah yang seperti wanita murahan. HMPH, benar-benar wanita murahan. Ibunya cuma tukang bersih-bersih, ayahnya cuma tukang rongsokan. Dasar keluarga miskin, berani-beraninya mencoba memanjat keluarga Qi kami. Sudah, kawan, bicaralah dengan baik. Benar, meski mereka tidak mengatakannya, tapi bisa terlihat jelas. Kalau mereka berdua memang saling mencintai, tidak baik memutuskan hubungan yang cocok ini. Begitu saja. Cih. Satu tukang rongsokan, satu tukang sapu jalanan. Memangnya kalian siapa? Berani-beraninya ingin jadi besan keluarga Qi? Cih. Satu tukang rongsokan, satu tukang sapu jalanan. Memangnya kalian siapa? Mana layak menjadi besan keluarga Qi kami? Ayah, kenapa? Apa aku salah bicara? Keluarga Qi-ku ini membahas proyek puluhan juta hanya dalam hitungan menit. Hanya mengandalkan uang hasil menyapu jalanan seumur hidupnya. Sepertinya tidak akan sebanding dengan gaji per jamku. Benar. Kami memang tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Tapi sebagai orang tua, kami benar-benar menginginkan yang terbaik untuk mereka berdua. Bisakah Anda memberikan mereka kesempatan untuk bersama? Bu, apa Ibu masih belum sadar? Mereka benar-benar merendahkan keluarga kita. Terlepas dari hubunganku dengan Huayu, kami bersih dan tidak ada hubungan apa-apa. Andai pun memang ada hubungan, kita juga tidak akan sanggup menjangkau derajat mereka. Ayo kita pergi, putriku. Ayah sudah mengerti, kamu tulus menyukai Xiao Qi. Tenang saja, ayah pasti akan mewujudkan keinginanmu. Benar, Ibu juga mendukungmu. Saudaraku, kenapa kamu selalu memaksa Wan Xin untuk menikah dengan keluarga Wang? Benar, kami tidak tahu apa yang diberikan keluarga Wang, sampai kalian begitu diuntungkan. Mungkin kami juga bisa memberikannya. Aduh, biar ku beritahu yang sebenarnya. Keluarga Wang sudah berjanji padaku, selama Qi Huayu menikah dengan putri keluarga Wang, mereka akan memberi kami selembar tiket Feng Yun Jihui. Feng Yun Jihui, apa kalian orang-orang miskin tahu tempat itu? Feng Yun Jihui, bukankah itu acara yang didirikan ayahku? Itu adalah acara dari Bapak Lin, sang National Scholar Daxia yang tiada duanya. Perhelatan tertinggi yang diadakan di Daxia. 2 hari lagi dalam pertemuan itu, akan dialokasikan dana sebesar 2 miliar, serta merundingkan urusan Hai Cheng. Jika kita bisa bergabung dalam Feng Yun Jihui itu, bukankah keluarga Qi kita akan melesat tinggi dalam sekejap? Ngomong-ngomong, kebetulan aku punya satu. Ngomong-ngomong, kebetulan aku punya satu. Dasar kau tukang sapu jalanan bau, barang rongsokan apa yang kamu pungut? Kotor sekali. Apa? Ini benar-benar tiket acara Feng Yun Jihui. Aduh, sayang, kamu pasti salah lihat. Tiket Feng Yun Jihui ini, hanya ada 10 lembar di seluruh negeri Daxia. Keluarga Wang bahkan sudah mengerahkan seluruh koneksinya dan hanya dapat 2 lembar. Bagaimana mungkin tukang sampah bau ini bisa punya barang yang begitu berharga? Diam kamu, di atasnya terdapat lencana lambang Tuan Besar Lin. Siapapun yang memalsukannya akan dihukum mati. Di seluruh negeri Huaxia ini, siapa yang berani memalsukannya? Apa? Ini ternyata asli, Bu? Dari mana Ibu mendapatkan tiket ini? Oh, ini aku pungut saat sedang menyapu sampah. Kan? Benar, ini dipungut di jalanan. Begini saja, aku akan memberikan tiketnya padamu, asalkan kau biarkan kedua anak ini bersama. Bagaimana? Hanya bermodalkan keluarga kalian, 3 orang rakyat jelata kelas bawah. Kalian pikir kalian pantas bernegosiasi denganku? Sejujurnya,
Aku beritahu kalian, tiket acara Feng Yun Jihui ini akan tetap kuambil. Selain itu, putraku harus menikah dengan putri keluarga Wang. Cepat semuanya, rebut tiketnya. Apa yang kalian lakukan? Wakil Jenderal Li, patroli di kota Hai telah selesai. Semuanya aman terkendali. 2 hari lagi acara Feng Yun Jihui akan diadakan. Kita harus menjamin keselamatan guru besar negara. Hilangkan semua faktor ancaman yang mungkin ada. Siap. Wakil Jenderal, lihat di sana, bukankah itu putri guru besar negara, Nona Lin Yusin? Nona. Ayo. Hentikan sekarang juga. Wakil Jenderal, lihat ke sana, bukankah itu putri pakar nasional, Nona Lin Yusin? Nona. Ayo. Berhenti. Siapa kau? Suamiku adalah Direktur Utama Grup Qi. Tutup mulutmu, ini adalah orang dari Departemen Tempur Wilayah Selatan. Departemen Tempur Wilayah Selatan? Grup Qi? Bagus, bagus sekali. Apa kalian tahu hari ini, identitas seperti apa yang telah kalian singgung? Baik. Tuan, mereka sungguh keterlaluan. Merampas barang-barangku di siang bolong. Tolong berikan keadilan bagi rakyat kecil seperti kami. Liz Hao, jika kau berani menyentuh sehelai rambutku saja hari ini, akan kuhabisi kau, mengerti? Maaf, Tuan. Apa yang terjadi? Tuan, tiket acara Feng Yun Jihui ini seharusnya milik keluarga Qi kami. Aduh, kami hanya mengambil kembali milik kami. Mana bisa dibilang merampas? Omong kosong. Ini jelas-jelas ditemukan oleh ibuku. Benar, Tuan. Saya bisa bersaksi untuk Bibi. Tiket ini memang mereka rampas dari Bibi. Huayuan, kau malah membela orang luar. Hah? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kau. Beraninya kau bertindak lancang di hadapan Departemen Tempur Selatan. Tuan, apa yang kami katakan itu benar. Tiket itu benar-benar milik keluarga Qi kami. Lihat saja si penyapu jalanan busuk ini. Mana mungkin dia punya barang seberharga itu? Diam. Tuan, yang kami katakan itu jujur. Tiket itu sungguh milik keluarga kami. Lihat si tukang sapu jalanan yang bau ini. Mana mungkin bisa punya benda seberharga ini? Diam kalian semua. Pekerjaan tidak mengenal kasta atau derajat. Di seluruh negeri ini, semuanya adalah rakyat Daxia. Jangan pikir hanya karena kau punya sedikit uang haram, kau bisa menghina orang sesuka hati. Tuan, saya salah. Saya tidak berani lagi lain kali. Hei, Nyonya ini, tiket ini milik Anda, maka akan tetap milik Anda. Hari ini saya ada di sini. Selama Anda tidak mau, maka tidak ada yang bisa merebutnya. Terima kasih, Tuan. Aduh, kalau begitu dalam 2 hari ini biar saya saja yang pergi menghadiri pertemuan Feng Yun. Hei, Kak, lihatlah, Anda biasanya cukup sibuk menyapu jalanan. Bagaimana kalau jual tiket ini kepada saya? Berapapun harganya saya bersedia bayar. Saya tidak butuh uangnya. Asal Anda membiarkan kedua anak ini berpacaran, maka tiket ini akan saya berikan kepada Anda. Baik, saya bersedia. Saya bersedia, hehe. Suamiku, lalu bagaimana dengan keluarga Wang? Asalkan kita mendapatkan tiket pertemuan Feng Yun, apa masih perlu takut pada keluarga Wang? Huayu, mulai besok, kamu harus berpacaran baik-baik dengan Wan Xin. Kak. Silakan lihat. Hahaha, tiket pertemuan Feng Yun. Mulai sekarang keluarga Kiku akan sukses besar. Hahaha, ayo pergi. Bicarakan baik-baik, hahaha. Karena masalah sudah selesai, maka kami pamit dulu. Ayo. Putriku, aku hebat, bukan? Kukatakan aku bisa membuatmu pacaran. Bu, aku cinta mati padamu. Jiao Wan Xin ini, tak disangka orang tuanya ternyata benar-benar cukup hebat. Oh iya, Bu, di mana kakek? Aku ingat waktu kecil dia paling menyayangiku. Di mana dia berada? Besok aku mau menjenguknya. Dia sedang sibuk. Aku akan meneleponnya besok ya. Paling lama saya beri waktu 3 bulan lagi. Harus menguasai teknologi chip 1 nanometer. Baik. Halo? Halo, ayah, cucu perempuanmu ingin menemuimu. Apa? Cucu perempuanku sudah ditemukan. Halo, ayah, cucu perempuanmu ingin menemuimu. Cepat umumkan ke semuanya. Cucu perempuanku akan datang menemuiku. Semuanya bersiap untuk menyambutnya. Siap. Ayah, jangan. Aduh, ceritanya panjang. Wan Xin sekarang masih belum tahu identitas asli kita. Jadi, ayah jangan sampai membiarkan dia tahu bahwa ayah adalah kepala penjaga Akademi Ilmu Pengetahuan Daxia. Apa?
Lalu aku harus bagaimana? Oh ya, ayah menyamar saja dulu. Ah, benar juga, ya. Baiklah. Huayu, terima kasih ya, sudah menemaniku menemui kakek hari ini. Tidak apa-apa, lagi pula cepat atau lambat kita akan bertemu. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk kakekmu. Huayu, kamu perhatian sekali. Kalian berdua menganggapku tidak ada, ya? Oh, ibu bilang kakek ada di sekitar sini, tapi kenapa tidak kelihatan? Nona. Ibu bilang kakek ada di sekitar sini, tapi kenapa tidak kelihatan? Cucuku. Kakek. Aduh, cucuku sayang. Wah, kamu tumbuh semakin cantik saja. Ini pasti calon cucu menantuku, kan? Kakek bicara apa sih? Hubungan kami belum sejauh itu. Halah, kamu sudah pintar pura-pura ya di depan kakek. Orangnya saja sudah dibawa menemui kakek. Sepertinya tanggal pernikahannya sudah tidak lama lagi. Anu, kakek, ini ada hadiah kecil yang saya bawakan untuk kakek. Bagus, bagus sekali. Aduh, cucu menantuku ini sudah kusetujui. Kakek, apa yang sedang kakek lakukan? Kakek sudah tua, tidak punya kemampuan apa-apa, hanya mengandalkan memungut barang bekas untuk menyambung hidup. Ya, kenapa malah bengong? Ayo naik, kita ke rumah kakek untuk makan. Masa harus naik kendaraan ini? Kakek, masih seberapa jauh lagi? Di depan itu, sebentar lagi sampai. Kakek, mobil yang di belakang itu, kenapa terus mengikuti kita? Kakek, ya, masih seberapa jauh lagi? Di depan itu, sebentar lagi sampai. Kakek, kenapa mobil yang di belakang itu Terus-terusan mengikuti kita? Kenapa sekelompok si bodoh ini malah ikut-ikutan? Kakek, apa yang sedang kakek bicarakan? Kakek tidak bicara apa-apa. Berhenti. Kakek kenal mereka? Semua siaga. Kenal? Kakek kenal. Lindungi keselamatan pahlawan negara. Sebenarnya mereka itu pengepul barang bekas. Untuk apa pengepul barang bekas mengikuti kita? Mereka cuma ingin aku menjual barang bekas pada mereka. Mereka beli kardus cuma 500 perak per kilo. Mana mau aku menjualnya pada mereka? Ini namanya pemaksaan jual beli. Kakek, hari ini aku harus menemui mereka dan menuntut penjelasan untukmu. Aduh, apa ini perlu? Jangan takut, kakek. Hari ini ada aku di sini. Aku harus menuntut keadilan untukmu. Semua siaga. Bicaralah baik-baik dengan mereka nanti. Hari ini ada aku di sini. Aku harus menuntut keadilan untukmu. Semua siaga. Bicaralah baik-baik dengan mereka nanti. Aku tahu, kakek. Ada perintah dari pahlawan negara. Cepat turunkan senjata kalian. Kakekku sudah bilang, 500 perak per kilo itu terlalu rendah. Paling murah 1,5 yuan per setengah kilo. Kakek, ini adalah cucu dari sang ilmuwan. Apa kamu tidak mendengar kata-kataku? 1,5 yuan per setengah kilo. Jika kalian memang berniat serius, kardus-kardus di mobil itu. Dan semua botolnya jadi milik kalian. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu adalah cucu kandung sang cendekiawan negara. Tentu saja, apapun yang ingin dia lakukan, kita ikuti saja. Cepat siapkan uang tunai sekarang. Hei, kalian tidak dengar apa yang kukatakan? Kalau tidak mau, aku pergi ya. Hei, tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Mau, kami mau semuanya. 1,5 yuan per setengah kilo pun tidak apa-apa. Kami ambil semuanya. Baiklah, ikut aku. Di sini saja. Baik, ini uangnya. Cuma uang sedikit saja. Kenapa pakai kotak sebesar itu? Berat sekali. Barangnya kami bawa ya. Senang bekerja sama denganmu. Kenapa buru-buru sekali perginya? Kakek, bagaimana? Aku hebat, kan? Hebat, hebat sekali. Cucu perempuanku ini adalah yang paling hebat. Haha. Cuma uang receh saja. Kenapa senang sekali sampai begitu? King. Apa aku salah bicara? Uang sedikit saja tapi pakai kotak sebesar ini. Sudah begitu, berat sekali lagi. Mungkin saja di dalamnya hanya berisi batu. Tidak mungkin benar-benar batu, kan? Astaga, banyak sekali uangnya. Jangan-jangan ini uang palsu?
Fansing. Ini uang asli. Sungguhan. Setidaknya ini ada 1 juta yuan, kan? Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Pasti ada yang tidak beres. Aku akan pergi mencari mereka. Jangan. Aku tahu apa yang terjadi. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi ini? Kakek juga tidak tahu. Pasti ada yang tidak beres. Aku akan pergi menemui mereka. Jangan. Kakek tahu apa yang terjadi. Kakek tahu apa yang terjadi? Benar sekali. Kakek tiba-tiba ingat. Di antara tumpukan barang rongsokan itu, kakek pernah memungut sebuah pembakar dupa tembaga. Mungkin saja barang itu cukup berharga. 1 juta ini pasti uang hasil penjualan pembakar dupa itu. 1 juta. Kita jadi kaya mendadak. Hanya karena 1 juta saja senangnya bukan main. Gadis bodoh, anak yang malang. Bagaimana caramu bertahan hidup selama bertahun-tahun ini? Kakek. Kakek kenapa? Tidak apa-apa, maksud kakek. Dengan 1 juta ini, kita tidak perlu hidup menderita lagi. Kakek, jangan bicara soal hidup susah lagi. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Baiklah. Xiao Qing, kenapa kamu membawaku ke sini? Aduh, kakek, setiap hari kakek mengayuh becak barang untuk mengumpulkan rongsokan, itu sangat melelahkan. Aku akan membelikan kakek yang bertenaga listrik agar lebih ringan. Hahaha, aduh. Cucu perempuanku memang yang paling berbakti. Ayo masuk, kek. Ayo. Nona Wang benar-benar punya selera bagus. Mobil ini adalah model terbaru tahun ini. Sangat cocok dengan aura Anda. Hei. Apa yang kalian lakukan di sini? Di sini tidak ada sampah untuk kalian pungut. Halo. Kami ke sini ingin membeli becak listrik. Toko becak listrik ada di seberang jalan. Ini adalah dealer mobil 4S. Apa kalian tahu berapa harga? Mobil paling murah di sini? Maaf kalau begitu, kakek. Kita salah tempat. Ayo pergi. Kak Huayu. Kebetulan sekali. Wang Lin, kenapa kamu ada di sini? Kak Huayu. Kebetulan sekali. Wang Lin, kenapa kamu ada di sini? Bentley Continentalku dibawa pergi oleh kakakku. Aku datang ke sini untuk membeli mobil baru. Ada masalah? Hei. Kalian semua kenapa masih bengong saja? Cepat pergi dari sini. Kaki ini milik kami sendiri. Kami bisa pergi sendiri. Wansi, ayo kita pergi. Tunggu, Kak Huayu. Jadi kamu bilang dia ini Jiang Wansi? Demi dia, kamu menolak pernikahan denganku, bahkan melepaskan tiket acara Feng Yun Jihui. Tiket acara Feng Yun Jihui itu, ibuku sudah memberikannya kepada orang tuanya. Tidak butuh darimu. Ibumu itu hanyalah tukang sapu jalanan. Dia cuma sedang beruntung saja, bisa menemukan tiket ini. Jangan terlalu merasa hebat. Keluarga Wang kami, barulah keluarga terpandang yang sesungguhnya. Kami punya koneksi di Departemen Militer Wilayah Selatan. Ayahku bahkan pernah makan bersama dengan Tuan Besar Lin. Makanya kami bisa mendapatkan tiket acara Feng Yun Jihui ini. Apa sampah sepertimu bisa dibandingkan? Siapa ayahmu? Kenapa aku tidak mengenalnya? Dasar kau tua bangka tak berguna. Aku sedang bicara soal ayahku dan National Scholar, Tuan Besar Lin. Apa urusannya denganmu? Hehe, kebetulan sekali. Aku juga kenal dengan National Scholar Lin. Kau kenal? Benar sekali. Kau tua bangka pemulung rongsokan. Mana mungkin kau bisa kenal Tuan Besar Lin? Jaga ucapanmu baik-baik. Apa? Kau berani main tangan? Aset keluarga Wang kami mencapai ratusan miliar. Pengaruhku di Haicheng sangatlah besar. Jika kau berani menyentuh seujung jariku saja, aku akan buat kau mati hari ini. Tanpa tahu apa penyebabnya. Cepat enyah. Jika kau berani menyentuh seujung jariku saja, hari ini akan kubuat kau mati tanpa tahu sebabnya. Cepat enyah dari sini. Nona Wang, kamu tidak apa-apa? Dasar tua bangka, beraninya kau memukulku. Kakek, aku hanya ingin menakutinya saja. Kenapa kakek malah benar-benar memukulnya? Cucu kesayanganku diganggu. Sebagai kakeknya, aku harus turun tangan. Jiang Wansi, bisa tidak kamu kendalikan kakekmu itu? Keluarga Wang ini adalah keluarga kelas atas di Haicheng. Bahkan keluarga Zheng kami harus menjaga sikap dan sungkan di depan mereka. Putri keluarga Wang,
Bukankah kesini untuk berobat? Dasar gadis kecil tak tahu diri, sama sekali tidak punya tata krama. Kelihatan sekali orang tuamu tidak mengajarimu aturan. Hari ini, biar aku si tua ini yang mengajari kalian. Ada masalah? Bagus, hari ini kalian benar-benar tamat. Pengawal. Tunggu. Wang Lin, soal kejadian hari ini, aku mewakili Wansi dan kakek meminta maaf padamu. Lepaskanlah mereka. Betul, Nona Wang, kenapa harus meladeni orang tua ini? Kalau sampai terdengar orang lain, bisa merusak reputasi keluarga Wang, bukan? Baiklah, tua bangka, aku tidak akan meladenimu. Cepat usir mereka keluar. Pengawal, seret mereka keluar. Baiklah, tua bangka, aku tidak akan meladenimu. Cepat usir mereka keluar. Pengawal, seret mereka keluar. Hei, apa-apaan ini? Aku kesini untuk membeli mobil. Hahaha, dasar orang tua. Cuma bawa kartu bus rusak. Berani-beraninya berlagak di sini. Di sini semua mobil mewah bernilai jutaan. Cepat pergi dari sini. Kakek, kita cukup sampai di sini saja. Kalau mau gaya-gayaan, tolong pakai kartu ban yang asli dong. Aduh, tadi buru-buru sekali keluarnya. Sampai lupa membawa kartu Supreme Black Goldku. Kartunya lupa saya bawa. Nanti saya akan suruh orang untuk mengantarkan uang. Boleh saya lihat-lihat mobilnya dulu? Dasar pemulung rongsokan seperti kamu. Masih berani-beraninya mau lihat mobil. Cepatnya dari sini. Hei, Manajer Gao, karena dia bilang datang untuk membeli mobil. Biarkan saja dia masuk dan melihat-lihat. Aku ingin lihat, sebenarnya, mobil mana yang sanggup kamu beli. Berani bertaruh? Taruhan apa? Kalian masuklah dan lihat-lihat nanti. Kalau tidak sanggup beli satu mobil pun, kamu dan juga kakekmu ini. Kalian harus merangkak keluar dari sini. Baik, sepakat. Kakek, apa kakek tidak dengar kata-katanya? Mobil-mobil di sini harganya setidaknya jutaan. Mana mungkin kita sanggup membelinya? Tenang saja, nanti akan ada yang mengantarkan uang untukmu. Tapi aku juga punya satu syarat. Kalau nanti mobil yang kubeli lebih mahal dari mobilmu, kamu harus berlutut dan berteriak 3 kali mendoakan. Semoga cucu dan menantu laki-lakiku bahagia selamanya. Kalian dengar tidak? Tua bangka ini mau adu mahal mobil denganku. Baik, ayo kita bertaruh. Kalian dengar tidak? Tua bangka ini mau adu mahal mobil denganku. Baik, aku akan bertaruh denganmu. Kakek, ibu tidak pernah bilang padaku kalau kakek kena penyakit pikun. Hus, pikiranku masih sangat jernih tahu. Cepat bantu kakek pilihkan mana mobil yang lebih cocok dipakai buat memulung botol. Ayo. Kak Ayu, keluarga Jiang Wansi ini, masing-masing dari mereka suka sekali cari perhatian. King, tadi Bibi Wang sudah hampir menindas Wansi keterlaluan. Wajar jika kakeknya ingin membelanya. Ya, tapi kalau mereka kalah nanti, mereka harus merangkak keluar. Aku percaya pada Tuan Mai. Jika dia bilang sanggup membelinya, dia pasti benar-benar sanggup. Manajer Gao, mobil ini lumayan juga. Nona Wang, Anda sungguh punya selera yang bagus. Ini mobil sport model terbaru yang baru saja tiba. Sekarang harganya hanya 6 juta. Apa? 6 juta? Apa 6 juta itu mahal? Aku ambil yang ini. Hai gembel, mana mobil pilihanmu? Mobil ini kecil sekali ya. Tidak bisa memuat banyak botol bekas. Menurutku ini sangat cocok untukmu. Kamu, mobil itu bagus, ayo ke sana. Mobil ini bagus. Bukankah ini yang diberita seharga 10 juta? Royal Offroader yang hanya ada satu di dunia? Apa? Ini? Mobil ini lumayan. Bukankah ini yang diberita seharga 10 juta? Royal Offroader yang hanya ada satu di dunia? Apa? Mobilnya seharga 10 juta? Dasar gembel. Lihat saja penampilanmu. Pasti belum pernah dengar soal ini, kan? Royal Offroader dibuat atas perintah langsung pemimpin negara. Untuk merayakan keberhasilan cendekiawan Lin memimpin Akademi Sains Daxia meraih hadiah Nobel Sains. Seluruh bodi mobil dari luar hingga dalam menggunakan material kelas penerbangan yang paling berharga. Lupakan soal harganya yang 10 juta. Yang paling penting adalah siapapun yang ingin membeli mobil ini harus melewati verifikasi identitas. Benar, kedengarannya mobil ini memang dibuat khusus untukku. Jiang Wansin, coba dengarkan apa yang kakekmu katakan. Belum lagi soal 10 juta itu. Dia pun takkan lolos pemeriksaan latar belakang. Kakek,
Jangan bercanda, mobil ini, jangankan kita tidak mampu beli, bahkan untuk melihatnya pun tak layak. Kakek mana mungkin membohongimu? Tenang saja, jika kakek tidak memenuhi syarat membeli mobil ini, maka di seluruh Daxia pun takkan ada satu orang pun yang memenuhi syarat membelinya. Sombong sekali bualannya, mulutnya besar sekali. Penjaga, usir mereka dari sini. Jiang Wanxin, kau telah merusak raja off-road ini. Sombong sekali bualannya, mulutnya besar sekali. Penjaga, usir mereka dari sini. Jiang Wanxin, kau telah merusak raja off-road ini. Dia yang menabrakku. Jangan asal menuduh, aku mendorongmu, siapa yang lihat? Kamu, si miskin, kau telah merusak kaisar salju. Kau tahu apa konsekuensinya? Bukankah cuma 10 juta? Aku akan ganti rugi. Ini bukan cuma soal 10 juta. Mobil ini diawasi langsung oleh pemimpin negara. Dibuat khusus untuk Dr. Lin. Jika bukan karena Dr. Lin tidak suka menyetir, mobil ini tidak mungkin bisa beredar di pasaran. Pemimpin negara pernah berpesan, carikan pemilik yang layak untuk mobil yang punya identitas ini. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam hal ini. Sekarang mobil ini rusak. Jika pemimpin negara sampai tahu, kita semua tamat. Bukankah cuma penyok kecil? Aku punya cara. Apa yang bisa kau lakukan? Material yang digunakan mobil ini adalah yang terbaik di dunia. Kau pikir bisa asal perbaiki dengan cat sembarangan? Manajer Gao, menurut saya, sebaiknya segera tangkap saja mereka. Bawa mereka ke hadapan penguasa negara untuk menebus kesalahan dengan nyawa. Penjaga, tangkap mereka. Tunggu, karena situasinya sudah begini. Karena kakek bilang dia punya cara. Tidak ada salahnya kita coba. Kakek, apa kakek benar-benar punya cara? Memangnya kakek pernah membohongimu, orang tua? Hari ini aku akan membiarkanmu mencobanya. Kalau kau tidak bisa membereskannya, habislah riwayatmu hari ini. Anak muda, boleh pinjam benda ini sebentar? Orang tua, kau sudah gila ya? Jiang Wanxin, kalau kakekmu sakit jiwa, sebaiknya kurung saja dia. Di rumah, jangan biarkan dia berkeliaran. Dia merusak mobil Yue Huangze. Astaga, kau mau mencelakai kami, ya, kakek? Apa yang kakek lakukan? Lagi pula, mobil ini sudah kubeli. Kebetulan aku juga tidak suka warnanya. Ganti saja bodinya. Dasar orang tua tidak tahu diri. Kurasa kau sudah gila. Belum lagi soal apakah kau mampu untuk membeli mobil ini. Coba lihat harga 10 juta ini saja. Apa kau sanggup menggantinya? Cuma 10 juta kan? Aku telepon orang sekarang untuk mengantar uangnya. Halo, ayah. Segera kirimkan aku 10 juta. Cuma 10 juta? Apa perlu kau sampai meneleponku langsung? Aku suruh orang untuk mengantarkannya langsung padamu. Ayah, bukankah kau pergi menemui Wanxin hari ini? Untuk apa kau butuh 10 juta? Aku membawa Xiaoxin membeli mobil di dealer 4S. Ayah, bukankah aku memintamu untuk menyamar menjadi kakek pemulung? Kalau kau membawa Wanxin membeli mobil 10 juta, identitas kita bisa terbongkar semua. Ah, sudahlah, aku tidak peduli. Sekarang ada seorang gadis kecil yang tidak tahu diri menantang kami. Bertaruh hari ini. Aku harus membeli mobil ini. Kamu tidak mau memberikannya, kan? Baik, aku akan cari orang lain. Ayah. Hei, aduh. Halo paman, gawat. Ayah membawa Wanxin ke dealer 4S untuk beli mobil. Identitasku bisa terbongkar semua. Apa? Gadis sialan ini, bahkan 10 juta saja tidak mau memberikan kepada ibunya. Apa ada ibu yang seperti itu? Dasar tua bangka, barusan kamu bilang mau menelepon agar orang mengirimkan 10 juta padamu? Apa kamu mau menelepon rumah sakit jiwa, atau menelepon wanita pelacur? Halo, Wakil Komandan Li. Acara Feng Yun Jihui kali ini diserahkan kepada keluarga Wang kami untuk diurus. Ini benar-benar kehormatan bagi keluarga Wang saya. Jangan kecewakan kepercayaan saya padamu. Jika urusan ini diselesaikan dengan baik, keluarga Wang kalian tentu akan sukses besar. Namun jika gagal, keluarga Wang kalian tidak akan perlu ada lagi. Baik, baik, baik. Kakek, sudahlah, jangan berlebihan. Jika ada masalah, kita pikul bersama sebagai keluarga. Jangan demi harga diri tapi malah menderita. Tenang saja. Dalam waktu 10 menit, seseorang akan mengantarkan uangnya. National Scholar, kirimkan 10 juta ke sini dalam waktu 10 menit. Baik. Wakil Komandan Li, itu telepon dari Dr. Lin Senior?
Bisakah Anda membawa saya menemui beliau juga? Saya sangat hafal kota Haicheng ini. Jika ada sesuatu, saya bisa membantu. Nanti saat bertemu beliau, jangan bicara sembarangan. Jangan sampai menimbulkan masalah. Baik, siap. National Scholar, kirimkan 10 juta ke sini dalam waktu 10 menit. Siap. Marsekal Mudali, ini telepon dari pakar nasional Lin. Bisakah Anda membawa saya untuk menemui pakar nasional Lin juga? Saya sangat mengenal kota Hai ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Nanti saat bertemu beliau, jangan bicara sembarangan. Jangan sampai membuat masalah. Baik, Pak. Tua bangka ini, aku ingin lihat siapa yang sebenarnya dia telepon, untuk membantumu membayarkan 10 juta ini. Mari kita lihat saja nanti. Tua bangka, waktu 10 menit sudah habis. Mana orang yang kau panggil itu? Ada yang datang. Ayah. Wan Xin. Ayah, ibu, kalian tidak apa-apa? Begitu menerima telepon, aku langsung bergegas kemari. Tidak apa-apa, dokter bilang penyakit demensia Anda sudah sangat parah. Sudah disuruh istirahat saja di rumah. Kenapa malah keluyuran lagi? Apa kakek benar-benar menderita demensia? Siapa yang kena demensia? Kakek ini, kalian yang menderita demensia. Menir, maaf sekali. Ayah saya sudah menderita demensia selama bertahun-tahun. Kami tidak sanggup membeli mobil ini. Benar-benar mohon maaf, Ayah Wan Xin. Ayo, kita pulang saja. Tunggu. Kalian pikir ini tempat apa? Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Dia sudah merusak mobilnya. Kalau tidak ada 10 juta hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Ayah, ibu, tadi kakek bilang akan ada orang yang mengantar 10 juta ke sini. Aduh, putriku, bagaimana bisa kamu percaya ucapan kakekmu? Orang yang menderita penyakit demensia itu, bicaranya selalu melantur. Dulu dia bahkan bilang kalau aku ini orang terkaya di dunia. Kau memang orang terkaya di dunia. Lihat, kumat lagi, kan? Sudah kubilang juga apa? Tua bangka pemungut sampah, masih berani-beraninya berkata dengan yakin bahwa dia bisa mengeluarkan 10 juta. Ternyata dia orang tua pikun. Ternyata dia punya kakek yang pikun. Kak Huayu, kurasa sebaiknya kita pergi saja. King. Paman, Bibi, kebetulan temanku ada yang seorang dokter. Bagaimana kalau ku panggil kemari untuk memeriksa kakek? Siapa tahu bisa sembuh. Baik, terima kasih banyak. Baguslah kalau begitu. Terima kasih ya, Huayu. Tidak perlu sungkan padaku. Ki Huayu, si sampah ini sudah begini. Kamu masih membantunya? Tidak peduli apapun identitas Wan Xin. Tidak peduli bagaimana kondisi keluarganya. Aku akan tetap memilihnya. Dan bersamanya, karena aku menyukai dirinya apa adanya. Kamu jauh tertinggal dibandingkan dengannya. Bagus. Dasar kalian keluarga gembel sudah merusak Yue Huangze, tapi tidak mampu bayar ganti rugi. Manajer Gao, cepat panggil orang, tangkap mereka semua, bawa mereka ke hadapan penguasa negara untuk dihukum. Cepat tangkap mereka. 10 juta sudah tiba. Ki Huayu, si sampah ini sudah begini. Kamu masih membantunya? Tidak peduli apapun identitas Wan Xin. Tidak peduli bagaimana kondisi keluarganya. Aku akan tetap memilihnya. Bersamanya, karena aku menyukai dirinya apa adanya. Kamu jauh tertinggal dibandingkan dengannya. Baik, dasar kalian keluarga gembel, sudah merusak Yue Huangze, tapi tidak mampu bayar ganti rugi. Manajer Gao, cepat panggil orang dan tangkap mereka semua. Bawa mereka ke hadapan penguasa negara untuk dihukum. Cepat tangkap mereka. Asisten Li, 10 juta sudah tiba. Kenapa dia datang ke sini? Jangan sampai dia membongkar identitas kita. Ayah, sedang apa ayah di sini? Ayah ke sini untuk beli mobil. Si miskin itu dan juga kakeknya menghancurkan mobil Yue Huangze. Aku sedang menunggu untuk melihat keributan ini. Apa? Yue Huangze dihancurkan? Siapa pelakunya? Aku yang melakukannya? Li Zheng, kau datang terlambat. Kau tahu apa kesalahanmu? Pak, Wakil Jenderal Li, ayah mertuaku sedang tidak sadar saat itu. Dia tidak sengaja melakukannya. Mohon maafkan dia. Benar. Wakil Jenderal Li, kami sungguh minta maaf. Kami bersedia melakukan apapun untuk menebusnya. Kami akan berusaha melunasinya. Baiklah, sepertinya keluarga ini sedang bermain peran lagi. Sebaiknya aku ikuti saja permainan mereka. Wakil Jenderal Li, Anda harus menanganinya dengan adil. Pengawal, bawa mereka. Li Zheng, jangan ikut main-main dengan mereka. Jangan lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Heh, kau orang tua sialan. Berani sekali kau mengancam Wakil Jenderal Li. Biar aku beri kau pelajaran yang setimpal. Aduh, siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Wakil Jenderal Li, Anda harus menanganinya dengan adil. Pengawal, bawa mereka. Li Zheng, jangan ikut main-main dengan mereka. Jangan lupa siapa tuanmu yang sebenarnya. Heh, kau orang tua sialan. Berani sekali kau mengancam Wakil Jenderal Li. Biar aku beri kau pelajaran yang setimpal. Aduh.
Siapa yang memberimu nyali sebesar itu? Yah, kenapa Wakil Jenderal Li ini malah membela si tua bangka ini? Wakil Jenderal Li pasti melihat bahwa dia sedang sakit, makanya tidak mau merendahkan diri meladeninya. Wakil Jenderal Li, saya tahu Anda sangat baik hati, dan melihat usianya yang sudah lanjut, Anda mungkin tidak ingin menuntutnya secara resmi. Tapi mobil Yue Huangze ini sudah hancur lebur. Kesalahan ini harus ada yang menanggungnya. Karena yang tua tidak akan tahan menderita di penjara, maka biarkan yang muda yang pergi. Apa yang mau kau lakukan? Apalagi? Tentu saja menyerahkanmu ke penguasa negara untuk menebus dosa. Pengawal. Coba saja kalau ada yang berani. Kalian berdua benar-benar bajingan. Wansin di luar sana sudah menderita selama bertahun-tahun. Kalian masih saja mau menyembunyikan identitas. Apa kalian masih layak disebut orang tua? Menyembunyikan identitas? Ayah. Diam kau. Hari ini aku harus memberitahu Wansin yang sebenarnya. Wansin, sebenarnya kakekmu ini bukannya. Bukanlah seorang pemulung. Identitas asliku yang sebenarnya adalah... Sudahlah, Jiang Wansin. Lihat, kakekmu sekarang sudah mulai menyangkal identitasnya sebagai pemulung. Ini gejala Alzheimer stadium lanjut. Kondisinya sudah sangat parah. Kalau begitu, sekarang juga aku akan menelepon teman dokterku. Biar dia datang memeriksa kakek. Cucu menantu, tidak perlu. Apapun yang kukatakan sekarang tidak ada gunanya. Li Zheng, kau yang jelaskan. Saya, Siap, kau tua bangka. Beraninya memanggil nama Wakil Jenderal Li langsung. Bukannya tadi kau bilang, akan ada yang membawakanmu 10 juta? Mana orangnya? Mana uangnya? Li Zheng, tunggu apa lagi? Cepat serahkan 10 jutanya. Tua bangka, Wakil Jenderal Li membawa 10 juta itu. Untuk Dr. Lin yang terhormat. Memangnya kau siapa sampai? Wakil Jenderal Li harus memberimu uang? Li Zheng, aku perintahkan kau dalam 3 detik. Untuk segera menyerahkan uangnya. 3, 2, kemari, bawakan uangnya. Apa yang terjadi ini? Ini benar-benar 10 juta. Yah, bagaimana orang tua ini benar-benar bisa menyuruh Wakil Jenderal Li mengantarkan uang untuknya? Ini tidak mungkin. Wakil Jenderal Li ini datang untuk mengantarkan uang kepada Tuan Besar Lin. Mungkinkah dia? Li Zheng, beritahu mereka siapa aku. Identitas aslinya adalah Komandan Utama Nomor 1 Daxia, Negarawan Ulung, Tuan Besar Lin. Wakil Jenderal Li, maksudmu dia, negarawan ulung Daxia yang tak tertandingi dan mengguncang Kyushu? Tuan Besar Lin sang negarawan? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas hanya seorang tua pemungut sampah. Ayah, ibu, kakek adalah Tuan Besar Lin. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa kalian selama ini membohongiku? Aduh, dia itu cuma kakek tua pemungut barang bekas. Tapi Wakil Jenderal Li jelas-jelas bilang, sebenarnya, kakekmu dulu pernah membantu Wakil Jenderal Li sedikit. Benar. Lalu Wakil Jenderal Li orangnya memang baik. Lihatlah, kakekmu kan sedang pikun. Dia hanya menuruti kemauannya setiap hari, sampai mengantarkan uang untuknya, dan menemaninya berakting. Sudah kuduga, kalau kakek Jiang Wansin adalah seorang negarawan ulung, bisa hancur negara Daxia ini. Ternyata cuma akting. Dengar ya, Jiang Wansin, kalau kakekmu itu memang pikun, seharusnya kamu kirim dia ke rumah sakit jiwa. Kenapa kumatnya di sini? Sudah kubilang aku tidak pikun. Mobil ini, aku tetap harus membelinya. Pak Tua, kau pikir kau sanggup membeli King of Wild? Bahkan jika Wakil Jenderal Li menemanimu berakting, dan mengantarkan 10 juta ini, kau tetap tidak akan lolos verifikasi latar belakangnya. Kau tetap tidak bisa membeli mobil ini. Tahu dari mana kau kalau aku tidak akan lolos? Tua bangka, kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum kena batunya. Ya, baiklah. Kemari dan lakukan verifikasi identitas. Kalau kau berani, coba saja. Siapa takut? Akan kucoba. Buka mata anjing kalian lebar-lebar dan lihat ini. Gawat, tamatlah kita. Sekarang identitas kita bakal terbongkar. Kalau sampai putri kita tahu, kita selama ini membohonginya, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan kita. Verifikasi kualifikasi gagal. Dengar ya, tua bangka, sudahlah miskin, tak punya kuasa pula. Dan ketiga, kau tak punya kontribusi apapun bagi negara. Kau masih bermimpi ingin lolos verifikasi kualifikasi, sedang mimpi siang bolong, ya? Bahkan keluarga Wang kami pun tidak lolos pemeriksaan kualifikasi. Sampah masyarakat, sepertimu masih saja berdelusi. Benar-benar tidak tahu diri. Ya, seharusnya tidak begini. Mesin ini, benar. Pasti ada yang salah dengan mesin ini. Kakek. Aku tahu kakek adalah yang terhebat. Ayo kita pulang saja, ya? Benar, kakek. Ayo kita pulang. Kalian juga berpikir kalau kakek sudah pikun? Hari ini, aku harus membuktikannya kepada kalian semua. Li Zheng,
Jelaskan pada mereka. Apa yang terjadi, cendekiawan negara. Identitas Anda adalah rahasia tertinggi di Daxia. Oleh karena itu, semua data pribadi Anda telah dikunci. Aduh, kalau kau tidak bilang. Aku benar-benar lupa. Halo? Buka kunci data pribadiku sekarang. Pemblokiran telah dibuka. Cucuku, menantuku, kalian lihatlah baik-baik sekarang. Verifikasi kualifikasi berhasil. Apa aku tidak salah dengar? Dia benar-benar lolos verifikasi kualifikasi. Selama bertahun-tahun, dia adalah orang pertama yang lolos verifikasi. Ini, Jiang Wanxin, bagaimana bisa kakekmu lolos verifikasi? Mustahil. Kriteria mana yang dia penuhi? Keluarga Lin kami telah menjadi jenderal selama 3 generasi. Semuanya telah berjasa besar bagi Daxia. Kenapa? Apa itu mengejutkan? Pak, kenapa aku tidak tahu kalau kita keluarga jenderal? Kita ini keluarga jenderal. Itu kan masa lalu. Ya. Sekarang keluarga kami sudah jatuh miskin. Tapi di dalamnya ada rekam jejak prestasi militer tingkat pertama. Ini harus dimiliki secara pribadi. Persyaratannya sangat ketat. Di seluruh Daxia, jumlah orang yang memilikinya tidak lebih dari 10 orang. Benar, kakek. Bagaimana kakek bisa mendapatkan prestasi militer tingkat pertama itu? Bagaimana mungkin dia punya prestasi militer tingkat pertama? Mesinnya pasti rusak. Cucuku, identitas asliku adalah juru masak militer. Kan, benar. Kakekmu dulu adalah tentara di Komando Militer Wilayah Selatan. Sebagai seorang juru masak. Juru masak? Benar. Juru masak pun bisa dapat prestasi militer tingkat pertama? Tepat sekali, Wanxin. Dulu waktu kakekmu masih di militer, masakannya enak sekali, terutama daging babi suwir bumbu ikannya. Jenderal tua itu sangat menyukainya. Jadi karena senang, dia menghadiahkan prestasi militer tingkat pertama kepada kakekmu. Benar-benar tidak masuk akal. Ternyata setelah sekian lama, begini asal mula prestasi militer tingkat pertamanya. Padahal tadi kedengarannya hebat sekali. Ternyata cuma seorang juru masak. Kalau aku jadi kamu, aku bakal malu menceritakannya. Hanya seorang koki. Sekarang malah jadi pemulung barang bekas. Sudah jadi begini masih berani menampakkan diri? Kurang ajar. Diam kamu, Wakil Jenderal Li. Ini, entah itu prajurit dapur, maupun prajurit yang bertempur di medan perang. Mereka semua adalah pahlawan, yang berjasa bagi Daxia kami. Bukan untuk dihina oleh sampah sepertimu, yang bahkan tidak pernah menyentuh pistol. Wakil Jenderal, saya tidak berani. Saya sungguh tidak berani. Prajurit. Bawa dia pergi dan tampar mulutnya 500 kali, biar seluruh rakyat Daxia tahu. Wibawa dari wilayah pertempuran selatan kami. Saya salah, tolong ampuni saya. Wakil Jenderal Li, bawa pergi, siap. Aku bukan prajurit dapur. Kalian tidak boleh menganggapku sebagai prajurit dapur saja. Aduh, kakek. Prajurit dapur itu sudah sangat hebat. Benar, kakek. Bisa berbakti pada Departemen Perang Selatan dan berjuang demi Daxia. Itu adalah pencapaian yang sulit digapai bagi banyak orang. Hormat saya, kakek. Jika ada kesempatan, saya harus mencicipi masakan Anda. Bukan begitu, aku ini sebenarnya. Sudahlah, ayah, mari kita pulang. Ayo pulang. Ayah, Jiang Wanxin telah membuat kita jadi begini. Ayah jangan pernah melepaskannya. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan hidup mereka tenang. Halo, Qi Zhendong. Jika ingin menyelamatkan aset keluarga Qi Mu, lakukan apa yang kukatakan. Huayu. Kenapa kamu tidak makan, Wanxin? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Wanxin, menikahlah denganku. Qi Huayu, dasar anak kurang ajar. Ayah? Kenapa kalian bisa ada di sini? Masih berani-beraninya kau panggil aku ayah? Aku tanya padamu, bagaimana bisa kau menyinggung putri keluarga Wang? Tuan Wang baru saja meneleponku tadi. Dia bilang ingin menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Qi. Yah, masalah hari ini, itu jelas Wang Lin dan kawan-kawan yang bertindak sendiri. Jangan banyak omong. Besok kau harus bertunangan dengan putri keluarga Wang. Om, bukankah Om sudah setuju? Aku bersama Huayu? Itu karena tiket acara Feng Yun Jihui. Aku terpaksa mengizinkan putraku berpacaran denganmu. Hanya agar kau bisa merasakan bagaimana rasanya berpacaran. Sekarang kau sudah cukup merasakannya, kan? Cepatnya dari sini. Apa kau benar-benar merasa dirimu pantas bersanding dengan keluarga Qi kami? Benar itu, Xiao Qi. Sudah ada putri keluarga Wang malah tidak mau. Kenapa harus mencari pelayan kelas rendahan seperti ini?
Kalau kau tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan ayahmu, pikirkan keluarga Qi. Pernikahanku adalah keputusanku sendiri. Ya, Huayu dan aku sudah bersama. Kami berdua saling mencintai. Kenapa kalian harus memisahkan kami? Kalau begitu, begini saja. Asalkan kau bisa membantuku menandatangani kontrak senilai 100 juta dengan grup Jinghua, aku akan setuju kalian berdua bersama. Kontrak 100 juta? Keluarga Qi kami sudah bersusah payah meminta keluarga Wang menjadi perantara untuk menandatangani kontrak dengan grup Jinhua ini. Sekarang pria parubaya dari keluarga Wang itu malah lepas tangan. Asalkan kau bisa membantuku menandatangani kontrak dengan grup Jinhua, HMPH, masalah di antara kalian berdua, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Ayah, bukankah ayah sedang menyulitkan Wanxin? Grup Jinhua adalah konsorsium orang terkaya di Daxia. Seluruh keluarga terpandang di Haicheng pun berebut namun tetap tak bisa mendapatkan tiket ini. Apalagi bagi Wanxin sendirian. Aku tidak peduli. Pokoknya, kesempatan sudah diberikan padanya. Bisa atau tidaknya dia memanfaatkannya, tergantung pada dirinya sendiri. Nak, ini adalah dokumen tender keluarga Qi kami. Semoga beruntung. Ayu, percayalah padaku. Wah, jadi ini grup Jinhua. Benar-benar konsorsium orang terkaya di dunia. Kenapa kedua orang itu terlihat sangat mirip dengan orang tuaku? Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ada apa? Sepertinya aku mendengar suara putri kita. Masa sih? Ayo, mari kita pergi. Sudahlah. Mana mungkin orang tuaku datang ke grup Jinhua. Aku pasti salah lihat. Hei, mau apa kamu? Halo, Pak Satpam. Saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Pak Jiao. Bicara kerjasama? Ya. Apa kamu punya janji temu? Janji temu? Pindai kode yang mana untuk buat janji? Pergi. Jangan membuat kekacauan di sini. Cepat pergi. Pak Jiao kami bukan orang yang bisa ditemui sembarang orang. Pak Satpam, bantulah saya. Biarkan saya masuk. Saya benar-benar punya urusan kerjasama dengan Pak Jiao. Apa hubungannya denganku? Cepat pergi dari sini. Jika sampai menyinggung Pak Jiao kami, kita semua akan kena masalah besar. Apakah yang baru masuk tadi itu Pak Jiao? Pak Jiao, lihatlah saya. Pak Jiao, tolong lihat saya. Pak Jiao kami bukan orang yang bisa ditemui sembarang orang. Pak Satpam, tolong bantu saya. Izinkan saya masuk. Saya benar-benar ada urusan kerjasama dengan Pak Jiao. Apa hubungannya denganku? Cepat pergi dari sini. Jika sampai membuat Pak Jiao kami marah, kami semua akan kena batunya. Apa orang yang baru masuk tadi itu Pak Jiao? Direktur Jiang, lihatlah saya. Direktur Jiang, tolong lihat saya. Direktur Jiang, Lao Liu. Apa yang kamu lakukan? Liftnya sudah sampai. Sepertinya aku mendengar suara putriku. Kau malah mengataiku. Periksalah telingamu kalau ada waktu luang. Pak Xiao, saya ada kerjasama yang ingin dibicarakan. Pak Xiao, tolong lihat saya. Saya ada urusan kerjasama dengan Anda. Pak Xiao. Berhenti. Bu Jiang, berhenti. Supervisorku. Anda sudah datang. Supervisorku. Dia adalah teman saya. Siapa yang menyuruh kalian memperlakukannya seperti ini? Saya tidak tahu kalau dia teman Anda. Sudah, biar saya yang urus di sini. Kamu pergi saja. Baik. Terima kasih. Tapi, kawan, sepertinya kita tidak saling kenal. Anda lupa? Anda menolong saya beberapa hari yang lalu. Nona, Anda tidak apa-apa? Gula darah saya agak rendah. Coklat, mau? Mari saya bantu berdiri. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Untung ada Anda hari ini. Tidak apa-apa. Ternyata Anda, berkat bantuan Anda beberapa hari yang lalu, Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Kalau tidak, kedatangan Anda ke grup Jinhua untuk ada urusan apa? Saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Pak Xiao. Tapi Anda tidak punya janji temu. Sepertinya akan sulit untuk menemuinya. Oh, begitu. Tapi tidak apa-apa. Anda adalah penyelamat nyawa saya. Saya pasti akan membantu Anda. Anda punya cara? Ayo, ikut saya. Baik. Ternyata Anda
Terima kasih banyak atas bantuan Anda tempo hari. Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Kalau tidak, Anda datang ke Jinhua Group. Ada keperluan apa? Saya kesini untuk membahas kerjasama dengan Pak Xiao. Tapi Anda tidak punya janji temu. Sepertinya akan sulit untuk menemui beliau. Oh, begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Anda adalah penyelamat nyawa saya. Saya pasti akan membantu Anda. Anda punya cara? Ayo, ikut saya. Baik. Tadi saya membawa Anda masuk lewat pintu belakang. Jalan ini adalah jalan yang pasti dilewati Pak Jiao setiap hari. Bisa bertemu Pak Jiao atau tidak nanti, tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Anda membawa saya masuk lewat pintu belakang. Apa ini tidak akan berimbas buruk pada Anda? Tidak apa-apa. Asal nanti, jangan sebut-sebut nama saya saja. Mana mungkin begitu? Jiao Wanxin, sampah masyarakat sepertimu. Bagaimana bisa masuk ke Wanhua Group? Wanxin. Apa kau kenal mereka? Kenal. Bahkan musuh bebuyutan. Gawat, urusannya jadi kacau sekarang. Kuo Xiaotong, kau cuma pengawas kecil, kan? Begini ya, pengawas Kuo. Manajemen Jinhua ini sangat ketat. Yang tidak punya janji temu dilarang masuk. Tapi kau malah berani membawa sampah seperti ini masuk. Jika Ketua Jiao sampai tahu, kau pikir kau masih bisa bertahan di sini? Aku, Wang Lin. Ini urusan antara kita berdua, tidak ada hubungannya dengan dia. Biar ku beritahu ya, keluarga Wang kami datang ke sini hari ini, sedang merundingkan bisnis dengan grup Jinhua. Begitu kerja sama tercapai, keluarga Wang kami akan menjadi mitra kerja sama terdekat grup Jinhua. Nanti, di hadapan pimpinan Jiao, aku cukup mengadu sedikit saja, bisa membuatnya segera angkat kaki dari sini. Wanxin, coba saja kalau kau berani membohonginya. Kau berani memukul putriku? Asal kau tahu saja, ini adalah wilayah grup Jinhua. Jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Wanxin, cepatlah pergi. Pergi? Kau pikir bisa pergi begitu saja, di hadapan keluarga Wang kami, di dalam wilayah grup Jinhua ini? Kau berani berbuat lancang, kau tamat hari ini. Kita lihat saja siapa lagi yang bisa membantumu. Halo, Manajer Hu. Ada seseorang yang berani membuat keributan di dalam grup Jinhua, dan sengaja melukai orang. Cepat kemari dan tangkap dia. Kapten keamanan akan segera sampai. Wanxin, cepatlah pergi. Biar aku yang menghadapi mereka di sini. Aku tidak bisa pergi. Hal ini terjadi karena aku. Aku tidak boleh melibatkanmu. Tuan Dong meminta Tuan You menjelaskan. Sepertinya kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum kena batunya. Ya, hari ini aku ingin melihat bagaimana kau berlutut di lantai ini memohon ampun. Siapa yang berani membuat keributan di grup Jinhuaku? Kapten keamanan akan segera sampai. Wanxin, cepatlah pergi. Biar aku yang menghadapi mereka di sini. Aku tidak bisa pergi. Masalah ini bermula dariku. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Tunggu sampai aku bertemu pimpinan Jiao untuk menjelaskan. Sepertinya kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum kena batunya. Ya, hari ini aku ingin melihat bagaimana kau berlutut di lantai ini memohon ampun. Siapa yang berani membuat keributan di grup Jinhuaku? Dasar bocah perempuan ingusan ini, beraninya dia menyusup ke grup Jinhua tanpa izin. Dia bahkan sengaja membuat keributan dan melukai orang. Manajer Hu, cepat tangkap dia sekarang juga. Bocah, beraninya kau menyusup ke grup Jinhua. Cukup bernyali juga ya. Pengawal, cepat tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kalian mau apa? Mau apa kalian? Tuan Jiao, Nyonya, gawat. Saya baru saja menerima laporan. Ada orang luar yang menyusup ke dalam gedung perusahaan. Mohon Anda sekalian tetap berada di ruangan ini. Ini demi menjamin keselamatan Anda. Baik, kami mengerti. Apa yang terjadi? Ini rekaman dari Departemen Keamanan. Putriku. Itu putri kita. Beraninya mereka menindas putriku seperti itu. HMPH, hei, tunggu, kau mau pergi kemana? Tentu saja aku mau pergi, membela putriku. Mana bisa begitu, kalau kau pergi sekarang, identitas kita bisa terbongkar, jika putri kita tahu, bahwa kita adalah orang terkaya di dunia, dan selama ini di depannya, aku berpura-pura jadi pemulung, dan kau jadi penyapu jalan. Jika dia sampai marah, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan kita. Lalu menurutmu kita harus bagaimana? Dia itu putri kandung kita sendiri. Tunggu, aku punya ide. Cepat katakan, apa tujuanmu menyusup ke grup Jinhua? Saya kesini untuk membicarakan kerjasama dengan CEO Jiang. Saya sudah menyiapkan proposalnya. Bocah, aku sarankan padamu.
Rakyat jelata rendahan seperti dirimu ini, masih berani bermimpi ingin bertemu Tuan Jiao? Di mata Tuan Jiao, kau itu tidak ada harganya sama sekali. Kalau tahu diri, cepat angkat kaki dari sini. Dasar gembel, orang sepertimu mau bicara kerjasama dengan Pak Jiao? Memangnya kamu pantas? Bawa dia ke ruang interogasi. Interogasi dia baik-baik untukku. Dia masuk bersamaku. Lepaskan dia. Manajer Kuo, masalahmu ini akan kulaporkan pada Pak Jiao. Tunggu saja, HM, nanti akan kubuat perhitungan denganmu. Bawa pergi, biarkan aku menemui Direktur Jiao, asal bisa bertemu sekali saja juga boleh. Rakyat jelata sepertimu ini, sampah sepertimu mau bertemu Direktur Jiao, seumur hidup pun jangan harap bisa menemuinya. Bawa dia pergi, bawa pergi. Berhenti. Dia masuk bersamaku, lepaskan dia. Manajer Kuo, masalahmu akan kulaporkan pada Direktur Jiao. Tunggu saja, HM, nanti akan kubuat perhitungan denganmu. Bawa pergi, biarkan aku menemui Direktur Jiao, asal bisa bertemu sekali saja juga boleh. Rakyat jelata sepertimu, sampah sepertimu mau bertemu Direktur Jiao, seumur hidup pun jangan harap bisa menemuinya. Bawa dia pergi, bawa pergi. Berhenti. Jalan, berhenti. Kenapa kalian ribut-ribut begini? Manajer Zhang, ini, dasar mata buta. Ini Direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Pak Jiao, Nyonya Jiao, maaf. Saya sungguh tidak mengenali Anda sekalian. Ayah, Direktur Jiao dan Nyonya Jiao ini, kenapa mereka memakai topeng? Mungkinkah ada sesuatu yang memalukan untuk diperlihatkan? Siapa yang sudah bosan hidup? Direktur Jiao dan Nyonya Jiao sedang bersiap untuk ikut serta dalam pesta dansa. Itu sebabnya mereka memakai topeng. Direktur Jiao dan Nyonya Jiao ini, kenapa terasa begitu familiar ya? Nak, kamukah yang ingin menemuiku? Halo, Pak Jiao, ada kerjasama yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ini proposal saya. Tuan Jiao, dia hanyalah pelayan rendahan. Mana mungkin dia punya rencana yang layak. Lihatlah milik kami saja. Grup Jinhua kami hanya mengutamakan kemampuan, bukan latar belakang seseorang. Siapapun yang membuat proposal terbaik, maka hak kerjasama untuk bulan ini akan diberikan kepadanya. Sang Lei, kumpulkan semua proposal mereka. Jiang Wanxin, kenapa kamu ceroboh sekali? Memegang proposal saja tidak becus. Kamu, Direktur Jiang, proposalnya sudah kotor, sudah tidak layak untuk Anda lihat. Jangan sampai mengotori tangan Direktur Jiang dan Nyonya Jiang. Kami mau melihatnya atau tidak, itu bukan urusanmu untuk ikut campur. Sepertinya kamu sama sekali tidak menghormati kami. Maaf, saya salah. Zhang Lei, ambil juga proposal milik dia. Karena keluarga Wang sangat percaya diri dengan proposal kalian, kalau begitu mari kita lihat proposal keluarga Wang terlebih dahulu. Ayah, apa ayah benar-benar yakin? Tentu saja, ini dirancang khusus oleh para ahli yang kusewa. Proyek ini pasti jatuh ke tangan keluarga Wang kita. Berani-beraninya kalian menindas putriku. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran hari ini. Sampah, ini benar-benar sampah. Tuan You, ini, proposal sampah seperti ini, berani-beraninya kau gunakan untuk membodohiku? Kau pikir, grup Jinhua ini apa? Ayah, apa ayah benar-benar yakin? Tentu saja, ini dirancang khusus oleh para ahli yang kusewa. Proyek ini pasti jatuh ke tangan keluarga Wang kita. Berani-beraninya kalian menindas putriku. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran hari ini. Sampah, ini benar-benar sampah. Tuan You, ini, proposal sampah seperti ini, berani-beraninya kau gunakan untuk mempermainkanku? Kau pikir kalian pikir grup Jinhua ini tempat apa? Pak You, saya tidak bermaksud tidak sopan. Tidak ada rasa tidak hormat, membawa sampah seperti ini, dan memakai proposal ini untuk membodohiku? Apa kau pikir aku ini bodoh? Aku yang bodoh? Aku yang tidak berguna. Proposal yang saya buat tidak layak bagi Anda. Tapi saya benar-benar tidak bermaksud tidak sopan sama sekali. Sudahlah, suamiku, jangan ladeni orang-orang bodoh ini. Bukankah masih ada satu proposal lagi? Ngapain kau tertawa? Proposal kami yang sebagus ini saja, tidak dilirik sedikitpun oleh Direktur Jiao. Hanya dengan rencana sampahmu itu, aku takut itu akan membuat Direktur Jiao murka. Nanti kau bahkan tidak tahu bagaimana kau akan mati. Gawat, gawat, tulisan di proposal ini bahkan sudah luntur. Apa yang bisa dibaca? Apa kali ini aku benar-benar akan tamat? Ini adalah proposal paling sempurna yang pernah saya lihat. Ini sungguh luar biasa. Sangat bagus. Bukan begitu. Direktur Jiao, Anda pasti salah lihat. Proposal sampah ini, bahkan tulisannya pun tidak jelas. Apa? Kau sedang meragukanku sekarang?
Meski tulisannya tidak jelas, tapi ini benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Tiada tandingannya. Ini adalah rencana yang paling brilian. Coba kulihat. Ya Tuhan, ini benar-benar yang paling hebat yang pernah saya lihat. Proposal terbaik sejauh ini. Pilih yang ini saja. Gadis kecil, rencanamu ini sangat luar biasa. Saya sangat puas. Kerjasama senilai 100 juta ini akan kuserahkan kepadamu. Benarkah? Terima kasih, Tuan Jiang. Terima kasih, Nyonya Jiang. Bagus sekali, Wan Xin. Selamat untukmu. Tuan Jiang, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kami bisa memperbaikinya. Tidak perlu. Kau membawa proposal sampah. Seperti ini untuk membodohi kami. Apa kau tidak menghargai grup Jiuhua sedikit pun? Kalau sudah begitu, apa masih perlu ada kerjasama, keamanan? Usir mereka semua keluar. Jangan, Pak Xiao. Pak Xiao, saya bisa memperbaikinya. Pak Xiao, bawa keluar. Lalu, kau adalah Kuo Xiaotong, manajer Departemen HR. Pak Jiao, manajer Kuo membawaku masuk hanya karena ingin membantuku. Tolong jangan salahkan dia. Apa aku bilang aku menyalahkannya? Bukannya menyalahkannya. Aku malah ingin berterima kasih padanya. Terima kasih sudah membawanya ke sini, sehingga aku bisa melihat proposal sesempurna ini. Mulai besok, kau adalah Direktur Departemen HR. Terima kasih, Pak Jiao. Karena urusan di sini sudah selesai. Ayo kita pergi ke pesta dansa. Baik, mari. Kenapa Wansi belum kembali juga? Kau tidak sungguh berpikir dia bisa menandatangani proyek 100 juta dengan Pak Jiao, kan? Menurutku, gadis itu, bahkan untuk masuk ke gerbang grup Jinhua pun, dia tidak akan sanggup. Benar sekali. Pesanan itu pasti sudah didapatkan oleh keluarga Wang. Lebih baik kau turuti saja dan menikahlah dengan nona muda Wang, Huayu. Aku berhasil mendapatkan pesanan 100 juta itu. Apa? Dia benar-benar menandatangani pesanan 100 juta itu, Wansi. Bagaimana kau melakukannya? Ceritanya panjang. Paman, Bibi, karena aku sudah mendapatkan pesanan 100 juta ini, maka sesuai janji, kalian tidak akan mencampuri urusanku dengan Huayu lagi, kan? Sudahlah, terserah kalian saja. Ini. Ayo pergi. Mari kita mulai hidup bahagia kita. Yusin, Sheng Hui, kalian benar-benar tidak berniat memberitahu Xiao Xin tentang identitas kalian, ayah? Meski uang bisa membawa kebahagiaan, tapi juga bisa mendatangkan nafsu dan masalah yang tiada akhir. Aku dan Yusin untuk saat ini belum ingin membiarkan Xiao Xin terjebak dalam pusaran materi ini. Benar, ayah. Lihatlah, Xiao Xin sekarang hidup dengan sangat bahagia. Bukankah itu sudah cukup? Untuk apa kita memaksakan sesuatu padanya? Bagaimana jika itu malah menjadi beban baginya? Baiklah, ayah mengerti. Kalau begitu mari kita tunggu lagi. Sampai saat Xiao Xin benar-benar menyadari siapa identitas kita yang sebenarnya. Baru kita jelaskan padanya baik-baik. Baik. Xiao Xin, ibu, ayah, kakek,